wanita ini tak sengaja terlempar ke dalam dimensi novel. Saat netranya terbuka, ia langsung terjebak di tengah kobaran api yang mengamuk hebat. Sang Duk yang murka menodongkan pedang ke lehernya sambil mendesis, "Katakan padaku, apa yang baru saja engkau lihat? Heroin kita terpaku kaku, bahkan terlalu takut untuk sekadar bernapas. Apakah ia bereinkarnasi hanya untuk mati sekali lagi?" Di kehidupan sebelumnya, ia hanyalah mahasiswi tingkat akhir biasa yang sangat terobsesi dengan novel berjudul Kematian Duke Jared yang kejam. Duke Jared adalah antagonis utama yang brutal, seorang tiran keji yang ingin digulingkan oleh sang pahlawan cerita. Ia menguasai sihir terlarang dan membantai siapapun yang menentangnya, memaksa seluruh rakyat kekaisaran hidup menderita di bawah bayang-bayang teror. Namun di balik kekejamannya, sang heroin merasakan ada kesedihan yang tak terlukiskan dalam dirinya. Jared pernah menjalani pernikahan singkat sebelum akhirnya dipaksa oleh keluarga kerajaan untuk mempersunting seorang putri. Tak lama setelah pernikahan, sang putri membongkar rahasia Jared. Anak kesayangannya ternyata memiliki kekuatan sihir, sesuatu yang dianggap sebagai kutukan dunia. Sang putri membunuh boka itu dengan keji. Hancur karena kehilangan, Jared mengeksekusi sang putri, memicu pemberontakan untuk meruntuhkan pemerintah, dan mengobarkan perang demi membalas dendam pada dunia yang bodoh ini. Usai menamatkan novelnya, sang heroin merasa sangat iba pada sang Duke dan berharap bisa mengubah takdir tragis tersebut. Saat berjalan pulang membawa novel tersebut, bau asap pekat menyengat hidungnya. Kamar di sebelahnya ternyata sedang dilalap api. Ia nekat mendobrak pintu untuk memeriksa dan melihat seorang anak kecil mematung di tengah kepungan si jago merah. Melihat lampu kristal bergoyang berbahaya di atas sang anak, ia melompat melindunginya. Seketika lampu kristal itu hancur menghantam lantai. Berkeping-keping. Tiba-tiba, sebuah notifikasi sistem menggema di benaknya. Game penyelamatan tiran telah dimulai. Selamat datang host di dunia kematian Duke Jared yang kejam. Anda sekarang resmi menjadi karakter bernama Brianna. Misi sang heroin adalah mengubah takdir kehancuran dunia. Jared dalam 90 hari. Jika berhasil, ia bisa kembali ke dunianya. Jika gagal, ia akan mati selamanya. Ia tak pernah menyangka, keinginan isengnya akan menjadi kenyataan yang mengerikan. Sang heroin menjerit dalam hati, "Gak mungkin." Membaca tentang tiran dan menghadapinya langsung secara nyata adalah dua hal yang sangat berbeda. Namun di hadapannya, muncul indikator keberhasilan raksasa dengan jarum menunjuk angka 15%. Duke Jared berdiri di tengah api, suaranya sedingin es. "Kau melihat sesuatu yang terlarang, hanya mayat yang bisa menjaga rahasia." Di ambang maut, pikiran sang heroine berputar cepat, mencoba mengingat alur novel dan mengurai kerumitan hubungan di sana. Brianna adalah guru privat yang disewa kadipaten. Begitu sampai, ia tak sengaja melihat putra Duke kehilangan kendali atas sihirnya. Wanita yang ketakutan itu terkena dampak ledakan sihir dan jatuh koma. Sang heroin pun, yang seharusnya tewas dalam kebakaran, mendadak masuk ke tubuh Brianna tepat di detik yang menentukan itu. Benar-benar awal yang memacu adrenalin. Saat pedang sang Duke hampir menebasnya, Anna berteriak lantang, "Yang mulia!" Menatap indikator yang kini menunjukkan angka 15%, Anna memutar otak mencari cara untuk memohon pengampunan nyawanya. Namun angka itu terus merosot turun. Ia tak punya pilihan selain mengulur waktu, sambil mati-matian menjelaskan bahwa ia datang untuk melamar posisi guru privat dan menemukan tuan muda di kepung api tepat saat ia melangkah masuk. Sang Duke tak percaya sepatah kata pun. Baginya, jika Anna tidak berulah, mustahil sihir putra kesayangannya akan meledak tak terkendali. Tiba-tiba tuan muda di pelukannya terbatuk kesakitan. Kesabaran sang Duke pun habis seketika, dan tingkat kesukaan anjlok ke 9%. Sistem memperingatkan Anna bahwa jika angka itu turun di bawah 10%, hingga mencapai 0%, dunia akan menghadapi akhir kehancuran prematur. Di momen kritis ini, Anna memekik. "Saya tahu cara membuat tuan muda merasa lebih baik." Sang Duke merasa ragu namun penasaran. Ia menurunkan pedangnya lalu mencengkeram dagu Anna. "Aku tak peduli trik apa ini, tapi kau cuma punya satu kesempatan." Terbaring di sofa, sang tuan muda mulai terlelap beriringan dengan nyanyian Anna. Novel itu sempat menyebutkan bahwa setiap kali sihir sang anak meledak, pengasuhnya akan menyanyikan lagu ini. Meski tak yakin nadanya tepat, liriknya tetap sama, jadi ia berharap ini berhasil. Berdiri di belakangnya, sang Duke mengelus dagunya penuh pertimbangan. Ini pertama kalinya putranya bisa tenang secepat ini. Tampaknya metode wanita ini benar-benar membuahkan hasil. Ia menyadari Anna tak menunjukkan rasa jijik atau takut pada sihir putranya, lalu memutuskan untuk tetap mengawasinya. Anna melihat tingkat keberhasilan akhirnya naik ke 11%. Menatap anak yang tertidur lelap itu, ia tersenyum lega. Mendadak, sang Duke memanggil namanya, membuat bulu kuduknya merinding. Dengan keringat dingin, ia berbalik dan bertanya, "Ada hal lain yang mulia?" Sang Duke yang biasanya dingin dan kaku itu memberikan pengumuman resmi, "Selamat,
Kau diterima. Mulai sekarang kau resmi menjadi guru privat Demar. Detik berikutnya. Wajahnya mendadak suram saat merenung. Meskipun begitu, dia yakin masih bisa mengendalikan situasi, meski tingkat keberhasilan tiba-tiba anjlok ke 9% tanpa alasan jelas. Anna memeluk dirinya sendiri sambil gemetar ketakutan. Duh, kenapa angkanya merosot lagi? Padahal misi utamanya adalah menaklukkan sang duk antagonis. Semua dimulai dengan mencuri hati putra kecilnya yang menggemaskan. Sebagai pahlawan wanita, Anna menghabiskan waktunya menjadi guru bagi sang tuan muda. Anehnya, sang duk tak pernah menampakkan batang hidungnya, meski lega karena tak perlu berhadapan dengan bos besar itu. Indikator kesuksesan sudah terjun bebas ke angka 9%. Jika sang duk terus menghilang, bagaimana dia bisa menuntaskan misinya? Kapan dia bisa pulang ke dunianya? Dia benar-benar merindukan kelezatan hotpot, mie kering pedas, dan pangsit kuah yang nikmat. Tuan muda mendadak berhenti menulis dan menatap guru barunya yang unik. Setelah sempat ragu untuk sesaat, dia akhirnya memberanikan diri untuk bertanya, "Guru Anna, apakah Anda juga akan pergi dalam beberapa hari?" Anna tampak bingung mendengar pertanyaan itu. Ternyata, sudah banyak pengasuh yang datang ke kediaman ini, namun tak satu pun dari mereka yang bertahan lama. Anna langsung tersadar, dunia ini sangat membenci sihir. Jika ada yang tahu engkau memiliki bakat sihir, nyawa seorang anak pun bisa terancam. Demi melindungi putranya, Duke Jared terpaksa terus-menerus mengganti guru privatnya. Merasa iba, Anna pun membelai lembut wajah Boka itu. "Tidak, aku tidak akan pergi. Aku akan terus bersamamu, Tuan Muda. Sampai kau tak membutuhkanku lagi." Senyum tulus Anna meluluhkan hatinya. Dia menggenggam tangan Anna dan mengangguk, "Mantap, baiklah." Saat momen manis itu tercipta, pintu mendadak terbuka. Sang duk melangkah masuk menghampiri Anna. Guru dan murid itu seketika mematung bak tikus melihat kucing. Mereka langsung duduk tegak dan pura-pura serius belajar. Sang duk hanya diam 1000 bahasa. Namun auranya yang mendominasi membuat Anna sesak napas. Anna yang malang terus mengoceh menjelaskan pelajaran pada tuan muda. Dia membatin, rasanya persis seperti terciduk baca novel di kelas dulu. Tiba-tiba suara berat sang duk memutus pembicaraan mereka. Dia berkata, "Pelajaran hari ini cukup sampai di sini. Sepertinya Nona Anna sangat berbakat dalam mengajar." Anna hendak merendah, mengatakan tuan muda yang cerdas. Namun tatapan tajam sang duk yang mengintimidasi dari ujung rambut hingga kaki membuatnya kembali menunduk lesu. Matanya sangat menyeramkan. "Apa aku bikin salah lagi?" Begitu sang duk berucap, "Kau." Anna langsung membungkuk berkali-kali. "Maafkan saya salah. Apapun itu, akan saya perbaiki." Dia tak mau sisa 9% keberhasilan itu. Semakin merosot jatuh, sang duk memalingkan wajah dengan canggung dan menjelaskan bahwa pakaiannya bakal membuat orang mengira wilayah ini bangkrut hingga harus memotong gaji pengajarnya. "Pergilah ganti gaun itu." Anna yang bingung baru menyadari kalau gaunnya tak cuma kusut, tapi juga berlubang akibat insiden kebakaran di hari pertamanya. Dia menggaruk pipinya karena malu. "Ini satu-satunya gaun yang kupunya." Sang duk menghela napas. "Kalau begitu, pergilah ke pasar dan beli yang baru." Anna yang bokek hendak protes, tapi sang duk dengan murah hati berkata, "Masukkan saja ketagihan kediaman." Jiwa mata duitan Anna langsung bersorak girang. Namun tuan muda menarik ujung lengannya. "Anda berjanji akan bermain denganku." Setelah kita selesai membaca kemarin, suaranya yang menggemaskan meluluhkan hati Anna. Dia berlutut dan mengelus rambutnya. Sambil mengusulkan, "Bagaimana kalau kita pergi bersama?" Baru saja terucap, dia langsung menyadari kesalahan fatalnya. Beraninya dia mengajak tuan muda keluar tepat di depan sang duk. Dia pasti sudah gila jika ingin selamat. Anna segera meralat ucapannya. "Dipikir-pikir beli baju tidak terlalu mendesak kok, mungkin sebaiknya kita di rumah saja." Sebelum dia selesai bicara, tuan muda menatapnya dengan tatapan memelas. "Guru, apa kita benar-benar bisa main keluar?" Anna tak tega menolaknya dan hanya bisa menatap sang duk. Alis sang duk berkerut tanda tak senang. Anna mematung di pojokan bak domba di rumah jagal. Sang duk bersedekap menatap mereka berdua. Dia tak kuasa menahan tatapan memohon itu. Lalu menghela napas pasrah. "Baiklah, kalian boleh pergi bersama." Guru dan murid itu langsung tos kegirangan. Namun detik berikutnya, sang duk menegaskan bahwa dia juga ikut. Saat itu juga, panel kesukaan di atas kepalanya tiba-tiba melonjak naik menjadi 10%. Suasana pasar sangat ramai dan sibuk. Anna memegangi roknya dengan hati-hati sambil membuntuti sang duk dari belakang. Ini kali pertama dia keluar rumah sejak terdampar di sini. Meski tak tahu sebabnya, tingkat keberhasilan mendadak naik. Rasanya semua mulai berjalan ke arah yang benar. Sambil berpikir begitu, dia bersenandung kecil. Tak lama, Anna menyadari orang-orang menatap mereka dengan aneh. Sepertinya mereka sedang membicarakan sang duk. Novelnya mendeskripsikan dia seperti ini. Sang duk yang memandang rendah rakyatnya. Tatapan matanya setajam serigala, haus darah dan dingin. Membuat siapapun bergidik ngeri. Sangat wajar jika semua orang ketakutan ditatap oleh sosok sepertinya.
Namun Sang Duk tak peduli dan menyuruh Anna terus mengikutinya. Akhirnya, mereka sampai di toko pakaian. Pemilik toko dengan semangat memamerkan koleksinya, menunjukkan tren mode terbaru musim ini. Dia pun mengeluarkan gaun yang luar biasa mewah. Sutra ini karya penjahit legendaris kerajaan Viat, benar-benar sempurna untuk pesona Anda, Nona. Melihat gaun se-ekstra itu, Anna malah merasa tercekik. Desainnya benar-benar terlalu berlebihan. Belum cukup, si pemilik toko memamerkan gaun bertabur permata murni dari kerajaan Borgan. Kocok dengan mata Anda yang berkilau, Anna merasa retinanya nyaris buta karena kilauan aneh itu. Seleranya sungguh di luar nalar. Tiba-tiba, Sang Duk yang sedari tadi diam langsung angkat bicara, bungkus semuanya. Anna melongo horor, apalagi si tuan muda kecil malah menunjuk deretan gaun lainnya. Ini juga! Sebelum semua ludes diborong, Anna segera menghentikan duo ayah anak yang haus belanja ini. Begitu Anna protes, poin kesukaan Duk langsung anjlok 1%. Tapi, Anna tidak mau menyerah. Ia menghargai niat mereka. Namun pakaian semahal ini jelas tidak pantas untuk pelayan sepertinya. Apalagi ia harus mengajar tuan muda, gaun ribet begini jelas tidak praktis untuk bergerak bebas. Mereka pun membayangkan Anna mengajar dengan gaun pesta mewah, dan ya, itu memang terlihat sangat konyol. Tuan muda bahkan terkekeh pelan. Setelah berpikir sejenak, Sang Duk akhirnya setuju dengan pendapat Anna. Duk menyuruhnya memilih sendiri. Seketika, indikator kesukaan di atas kepalanya meroket naik ke angka 10%. Keluar dari sana, Anna mengajak mereka ke toko buku untuk mencari materi pelajaran bagi tuan muda. Sembari menyelam minum air, ia juga ingin mencari info tentang dunia ini. Untungnya, Duk tidak keberatan. Saat menuju lokasi, ajudan kepercayaan Duk datang terburu-buru dan membisikkan sesuatu yang nampak sangat rahasia. Ada urusan darurat, Duk pun meminta Anna membawa tuan muda ke toko buku terlebih dahulu tanpanya. Duk berjanji segera kembali. Kini Anna menggandeng erat tangan tuan muda dan melanjutkan perjalanan mereka berdua. Tiba-tiba, pria berambut perak yang sangat tampan melintas. Seseorang dari kejauhan memanggil namanya Ethan. Anna terperangah melihat anting batu sihir merah di telinganya. Ciri-ciri yang persis seperti tokoh utama pria. Gadis cantik yang menantinya di depan toko pun luar biasa menawan. Persis seperti bayangan dalam novel. Inilah mereka, pasangan utama dalam cerita aslinya, Ethan dan Sophia, berdiri tepat di depan matanya. Tak disangka, ia malah mampir ke toko Ethan, padahal Ethan adalah penyihir hebat yang sedang menyamar. Toko ini adalah tempat persembunyian para penyihir dari pengejaran. Anna pun masuk dengan perasaan berdebar kencang. Ia bersembunyi di balik buku sambil mencuri pandang ke arah pasangan legendaris itu dari kejauhan. Visual mereka benar-benar gila. Kalau saja tidak sedang menjaga tuan muda, ia pasti sudah mengajak kenalan. Anna menghela napas menatap tuan muda. Tiba-tiba, terdengar suara bisik-bisik dari sekelompok pria di rak sebelah. Katanya ada monster di kediaman Duk. Sering terdengar raungan mengerikan dari ruang bawah tanah yang terkunci. Mereka curiga kekuatan tempur Duk berasal dari perjanjian terlarang dengan sesosok iblis haus darah. Anna bersembunyi sambil terus menguping pembicaraan panas mereka. Ternyata tatapan aneh warga pasar selama ini bukan ditujukan padanya, melainkan karena desas-desus kelam keluarga Duk. Rumor menyebut Duke Jared melihara monster. Sepertinya, ia sengaja membiarkan reputasinya hancur demi melindungi rahasia putranya. Ia mengorbankan kehormatannya demi sang anak. Saat itulah para pria itu mulai membahas asal-usul si tuan muda. Istri pertamanya mati misterius setelah melahirkan. Jangan-jangan Sang Duk sendiri yang menghabisi nyawanya. Hinaan mereka sudah keterlaluan. Anna tidak tahan lagi dan berniat maju untuk memberi mereka pelajaran berharga. Tapi terlambat, amarah tuan muda meledak. Tubuhnya mulai diselimuti aura sihir ungu yang sangat tidak stabil. Sihirnya lepas kendali lagi di saat Duk sedang pergi. Apa yang harus Anna lakukan dalam situasi genting ini? Karena terlalu asyik menguping, Anna tidak sadar kalau tuan muda sudah meninggalkan area membaca sejak tadi. Melihat bokah itu diliputi cahaya ungu, Anna segera berlari. Kekuatan ini tidak boleh sampai terlihat oleh siapapun. Pasar sedang sangat ramai, mereka tidak bisa keluar. Satu-satunya jalan adalah bersembunyi di dalam toko buku ini. Anna panik mencari celah, tapi toko ini terlalu sempit. Tiba-tiba, sebuah kilasan ide muncul di kepalanya. Dalam novel, Ethan punya portal rahasia menuju laboratorium sihirnya yang tersembunyi tepat di dalam toko ini. Pemikunya pasti ada di sekitar sini. Sialnya, para penggosip itu malah semakin memanaskan suasana dengan hinaan baru. Kalau ayahnya bersekutu dengan iblis, apa anaknya juga monster? Kata-kata tajam itu membuat Anna benar-benar tersentak. Anna menoleh dengan tatapan penuh amarah, sementara mereka terus berucap. Lagi pula, tak ada yang pernah melihat wujudnya. Benarkah dia monster kecil? Sang tuan muda yang diselimuti aura sihir pekat tak lagi mampu meredam amarahnya yang meluap. Mendengar hinaan keji itu, dia menggertakkan gigi dan berteriak murka, kalian semua hanya bicara omong kosong.
Seketika, gelombang mana dahsyat menyapu seisi toko buku, menghancurkan rak-rak di sekitarnya layaknya ledakan bom yang hebat. Buku-buku terpental ke segala arah. Di tengah kekacauan itu, Ana menerjang badai sihir demi memeluk sang boka. Kekuatan misterius itu tak kasat mata. Dia memasang badan untuk melindunginya, sementara matanya mencari saklar portal. Pandangannya terkunci pada buku dengan inisial huruf S. Tanpa ragu, Ana menekan buku itu. Sedetik kemudian mereka lenyap tanpa jejak. Orang-orang yang berdatangan karena suara ledakan tadi hanya menemukan ruangan kosong dan kebingungan. Sofia, sang pahlawan wanita, bertanya pada Ethan dengan raut wajah penuh kecemasan. Kau merasakannya juga kan? Tentu saja, Ethan merasakannya. Keributan tadi dipicu oleh fluktuasi energi sihir yang sangat luar biasa. Bayangan gerak-gerik mencurigakan Ana terlintas di benaknya. Mungkinkah gadis itu yang baru saja melepaskan sihir sedahsyat tadi? Para tukang gosip yang memicu kekacauan menunjuk ke balik rak dengan gemetar. Kami jelas mendengar suara anak kecil di sana. Tapi tiba-tiba mereka menghilang. Ethan sadar ada yang tidak beres. Dia segera melangkah menuju mekanisme saklar portal rahasia. Dan benar saja, perangkat itu telah diaktifkan secara paksa. Sementara itu, Ana yang berhasil berpindah ke lab sihir tersembunyi, mendekap sang anak sambil bernapas lega. Di dalam novel, Ethan menyembunyikan pintu masuk lab ini pada sebuah buku khusus. Seseorang harus menekan huruf pada sampul buku dengan urutan tertentu, agar gerbang portal sihir bisa terbuka. Ana menunduk dan mengusap lembut wajah tuan muda. Syukurlah dia bertindak cepat sehingga identitas rahasia boka ini tidak terbongkar. Namun, sang tuan muda pingsan akibat kelelahan mana. Dengan hati yang hancur, Ana meminta maaf karena gagal menjaganya dengan baik. Tiba-tiba, langkah kaki bergema di ruangan yang remang-remang itu. Secara insting, Ana mempererat pelukannya pada sang anak. Mengejutkan, sosok yang datang menyelidiki adalah Ethan, sang protagonis pria. Dia mengenakan topeng putih dan jubah hitam pekat, memancarkan aura yang sangat misterius. Ana tersadar akan bahaya besar. Cara memasuki laboratorium ini seharusnya masih menjadi rahasia suci. Jika Ethan bertanya bagaimana dia bisa masuk, alasan apa yang harus dia berikan, krisis besar melanda rencana jalan-jalan pertama mereka. Saat Ethan melangkah mendekat dengan perlahan, jantung Ana berdegup kencang hingga dia sulit untuk sekadar bernapas. Namun sedetik kemudian, wajah Ethan justru berbinar penuh gairah fanatik. Bagaimana cara kau mengendalikan sihir sehebat itu? Kau harus memberitahuku! Ana tercengang seketika. Pria yang terlihat dingin ini ternyata adalah seorang pecandu sihir sejati. Mata Ethan berbinar penuh kekaguman layaknya seorang penggemar, yakin bahwa Ana adalah penyihir tingkat tinggi yang sangat kuat. Tak tahu fantasi aneh apa yang ada di kepala Ethan, Ana segera mengelak. Bukan begitu. Tepat saat itu, tuan muda dalam dekapannya merintih kesakitan dengan air mata yang menetes. Kondisinya tampak semakin memburuk dan sangat mengkhawatirkan. Teringat bahwa Ethan adalah penyihir terkuat di novel ini, Ana langsung berlutut di lantai dengan tatapan penuh permohonan. Tolong selamatkan anak ini, aku memohon padamu. Melihat kondisi Ana yang malang, Ethan berdeham canggung untuk menutupi rasa malunya. Jemari panjangnya yang elegan menyentuh dahi sang tuan muda. Seketika, lingkaran sihir emas yang agung muncul memancar. Cahaya penyembuhan pun mengalir ke tubuh sang boka, membuat Ana tersenyum lega. Ethan benar-benar berusaha menyembuhkannya dengan tulus. Persis seperti di novel, Ethan adalah pria yang jujur dan baik hati. Beberapa menit berlalu, ekspresi tuan muda mulai tenang. Kerutan di dahinya akhirnya menghilang dan dia tertidur lelap dengan sangat nyaman di pangkuan Ana. Selama proses pengobatan, Ethan menyadari bahwa bokah ini pingsan karena kehabisan energi sihir. Jadi, itu berarti ledakan mana yang tadi terjadi disebabkan oleh anak ini yang kehilangan kendali. Ana mengangguk cepat untuk meluruskan kesalahpahaman. Seketika Ethan tampak agak kecewa, padahal dia sudah membayangkan bahwa Ana adalah seorang penyihir agung yang legendaris. Namun sekejap kemudian Ethan menyadari sesuatu yang janggal dan menatap Ana dengan pandangan yang sangat tajam. Tapi jika kau bukan penyihir, bagaimana kau tahu cara masuk ke sini? Pertanyaan mematikan itu membuat Ana mematung seketika. Otaknya berputar keras mencari alasan logis. Bagaimana dia harus menjelaskannya? Jika mengaku tahu dari novel, Ethan pasti menganggapnya gila. Dan mungkin akan langsung menghabisinya saat itu juga. Karena buntu, Ana memutuskan untuk berdalih dengan suara yang terbata-bata. Itu hanya sebuah kebetulan. Ethan langsung tahu dia berbohong. Membohongi seorang penyihir bukanlah pilihan yang bijak. Ana merasa sangat bersalah. Ethan baru saja menyelamatkan nyawa tuan muda, tapi dia malah membalasnya dengan dusta. Hatinya terasa begitu berat dan pedih. Melihat gejolak emosi di mata Ana, Ethan menebak apa semua ini demi sang anak. Saat dia hendak bertanya lebih jauh, suara kemarahan sang duk menggema dari toko buku, "Geledah semua, jangan biarkan satu sudut pun terlewatkan."
Bersamaan dengan itu, alarm peringatan sistem berbunyi nyaring di kepala Anna. Tingkat keberhasilan untuk menaklukkan Sang Duk sedang merosot tajam. Angkanya kini telah mencapai batas kritis 6%, membuat Anna dilanda kepanikan yang luar biasa. Anna membongkar identitas tuan muda ke Ethan. Saat tahu Boka itu putra Sang Duk, Ethan shock berat. Anna tak peduli lagi, dia harus tulus demi menggaet bantuan Ethan. Ethan terdiam, lalu merapal segel sihir pada Anna. Pancaran aura emas merasuki tubuhnya, bikin Anna bingung. Ethan berwajah serius, berkata akan melepaskannya untuk saat ini saja, tapi tanda sihir sudah tertanam. Jika rahasia bocor, konsekuensi mengerikan bakal menantinya. Kelar bicara, Ethan malah panik sendiri. Dia takut gertakannya barusan bikin Anna trauma. Tapi Anna santai saja, dia malah heran kenapa Ethan yang kelihatan jauh lebih tegang. Saat Ethan mencoba membujuk, Anna tertawa kecil. Cie, ceritanya lagi ngancam aku ya? Godaan Anna bikin Ethan salting. Dia sok cool dan berujar, ini peringatan keras. Anna geli melihatnya sok dewasa. Bagi Anna, Ethan kuma kucing lucu berkedok harimau. Ethan melongo bingung melihat reaksi aneh Anna. Emangnya ada yang lucu ya? Waktu mepet. Anna memberi hormat manja, berjanji takkan membocorkan insiden rahasia hari ini. Sebelum cabut, dia berjanji akan jujur soal cara masuknya di pertemuan mereka selanjutnya. Ethan tersenyum, lalu merapal bola sihir emas, dan memulangkan mereka berdua seketika itu. Sementara itu, Duke sudah mengepung toko buku. Dua pria tukang gosip di sana. Bersaksi melihat wanita membawa lari anak kecil. Teringat ambisi Anna datang ke toko. Mendadak poin kesukaan Duke anjlok. Dia memerintahkan ajudannya menyeret saksi itu ke kediaman untuk diinterogasi pribadi. Dalam hitungan detik, poin kesukaan Sang Duk merosot lagi, menyentuh angka kritis 4%. Tiba-tiba, Anna muncul kembali sambil menggendong Boka itu. Dia beralasan tuan muda kurang sehat dan sedang beristirahat di ruangan yang tenang. Duke menatap curiga. Apa yang salah dengannya? Saat itu poin suksesnya cuma 4%. Anna berusaha tenang. Dia harus meyakinkan Duke atau amarahnya bakal menghanguskan Anna sekarang. Sambil gemetar Anna berdalih, tuan muda mendadak drop persis seperti kejadian yang lalu. Duke langsung tersentak. Seperti sebelumnya, Anna mengangguk dengan rasa bersalah yang dalam. Dia berharap Duke menangkap kodenya. Setelah terdiam dalam ketegangan, Duke akhirnya memberi perintah. Segera kembali ke mansion. Detik itu, indikator kesuksesan naik lagi ke angka 5%. Semalam penuh Anna mimpi buruk. Dia terbangun dengan kepala pening mengingat tragedi kemarin. Jantungnya masih berdebar kencang. Kemarin, Duke langsung menyerahkan anak itu ke dokter tanpa marah. Duke menyuruhnya istirahat tanpa bertanya, tapi Anna tahu interogasi maut akan dimulai hari ini. Pelayan mengetuk pintu, memanggilnya ke ruang kerja Duke. Benar-benar saat yang paling ditakuti. Anna memberanikan diri masuk. Duke tampak sibuk, lalu menyadari Anna masih memakai baju tidur. Berdiri gugup di depannya, Anna memberanikan diri bertanya apakah ada yang Duke perlukan darinya. Melihat mata lelah Duke, dia tahu interogasi saksi berlangsung semalaman. Kini gilirannya beraksi. Suara dingin Duke terdengar. Aku sudah menanyai saksi. Anna panik, mengira saksi sudah tewas. Apa yang kau lakukan pada mereka? Teriak Anna hingga membuat Sang Duk terperanjat. Pelayan pun menjelaskan bahwa semua orang kemarin sudah dipulangkan ke rumah masing-masing. Anna mematung tak percaya. Hah? Tidak ada penyiksaan sama sekali? Gumamnya dengan wajah bodoh. Pelayan geli melihatnya. Ternyata cuma salah paham. Duke menatap Anna dengan tatapan mengintimidasi. Bukankah kau berutang penjelasan padaku? Poin sukses di kepalanya masih tertahan 5%. Anna menahan napas. Jika angka itu 0, misi gagal dan riwayatnya bakal tamat seketika. Dia harus ekstra hati-hati. Sambil menarik napas dalam, Anna menjawab, benar, Yang Mulia. Aku sudah tahu tuan muda punya sihir. Duke tertegun sesaat mendengar pengakuan jujur itu. Anna menumpahkan unek-uneknya. Hidup bersembunyi hanya karena punya bakat sihir itu sangatlah menyakitkan. Selalu cemas dan takut diperlakukan tidak adil jika rahasia besar ini sampai terbongkar. Apa salah bokah polos itu? Baginya, memiliki sihir bukanlah sebuah dosa yang mematikan. Satu-satunya permohonan tulus yang ingin Anna sampaikan kepada Sang Duk adalah izin untuk menetap di kediaman itu. Jiwa malang berkekuatan sihir butuh dicintai lebih dari siapapun. Keheningan mencekam seketika menyelimuti seisi ruangan setelah ia bicara. Sang Duk terpaku menatap wanita di depannya. Jantung Anna berdegup kencang, bertanya-tanya mengapa pria itu terus membisu. Apakah aku salah bicara? Tak lama, Sang Duk berucap dingin tanpa ekspresi sedikit pun, kembalilah. Mata Anna membelalak tak percaya. Hanya itu, Duk tidak menghukumnya. Melihat Anna yang terpaku penuh kebingungan, Duk bertanya apakah ada pesan lain. Sadar telah lolos dari maut, Anna segera berpamitan dan berlari keluar.
Tiba-tiba, Duke memanggilnya kembali. Ia melepaskan jubah mewahnya, lalu menyampirkannya ke bahu Anna dengan lembut. Ia mengingatkan tentang etiket, seorang wanita tak pantas berkeliaran di luar hanya dengan mengenakan gaun tidur tipis. Setelah kepergian Anna, sang Duke bersandar di pintu, sambil terus meresapi setiap kata-kata tulus dari gadis itu. Sihir bukanlah sebuah dosa. Seketika, aura ungu misterius berpendar di tangannya, meningkatkan persentase keberhasilan misi mereka. Secara mengejutkan, Duke mengundangnya makan bersama. Anna yang baru bangun merasa sangat kikuk di antara ayah dan anak itu. Menatap sang Duke yang makan dengan begitu tenang, Anna merasa sangat canggung dan tidak pada tempatnya. Karena tak mau ambil pusing lagi, Anna akhirnya memberanikan diri untuk meraih sepotong roti hangat di meja. Matanya berbinar penuh nafsu makan. Namun ia mendadak bimbang melihat deretan berbagai alat makan yang sangat rumit. Ia benar-benar bingung harus mulai dari mana. Duke yang menyadari kegelisahan itu hanya bisa mendengus pelan melihatnya. Tiba-tiba, seorang ajudan datang membawa dokumen darurat dari istana mengenai persiapan festival panen yang akan segera tiba. Kaisar ingin Duke memimpin festival tersebut. Padahal, itulah titik awal segala tragedi mengerikan dalam alur novel aslinya. Seharusnya festival itu meriah, namun seekor banteng akan mengamuk liar dan menyerang kerumunan massa yang panik. Di tengah kekacauan itu, Duke akan menyelamatkan sang putri, memicu cinta pandangan pertama yang akan menghancurkan segalanya. Akibat kejadian itu, sang putri jatuh cinta. Tak lama kemudian, Kaisar menggunakan keluarga Duke sebagai jaminan paksaan. Duke terpaksa menikahi sang putri karena tak bisa menolak, dan wanita inilah yang menjadi pemicu segala bencana. Memikirkan takdir kelam itu, Anna merinding luar biasa hingga garpu di tangannya terjatuh dan berdenting keras. Duke menatapnya heran, bertanya ada apa. Dengan panik, Anna segera berdalih bahwa itu hanyalah sebuah ketidaksengajaan belaka. Kejutan berlanjut saat Duke mengajaknya ke festival. Kaisar ingin ia membawa putra kecilnya, Damar, ke acara tersebut. Karena Damar harus diperkenalkan ke kalangan sosialita, ia butuh seseorang yang bisa menjaganya dengan baik selama festival. Anna tersadar, jika ia ikut, ia bisa mencegah pertemuan terkutuk antara Duke dan sang putri di festival nanti. Dengan begitu, ia bisa menghentikan tragedi dan menuntaskan misinya agar bisa segera kembali ke dunianya sendiri. Pikiran itu membuatnya sangat gembira. Anna pun menerima tawaran itu sambil bertekad melindungi tuan muda sekuat tenaga. Di festival nanti ia akan berjuang mencegah masa depan kelam. Untungnya kesan Duke terhadap Anna perlahan mulai membaik. Anna akhirnya lolos dari ancaman maut. Namun festival panen yang kian dekat membuatnya terus merasa gelisah dan cemas. Ia terus memutar otak untuk mencegah pertemuan mereka hingga kurang tidur selama beberapa hari terakhir ini. Akibatnya, Anna terbangun dengan sakit kepala yang hebat. Ia pun memutuskan berjalan-jalan di taman untuk menjernihkan pikiran. Tanpa sengaja ia menabrak dada bidang sang Duke. Anna yang ceroboh terhuyung mundur sambil terus mengusap dahinya. Ia merasa sangat terintimidasi oleh sosok tinggi di depannya. Namun reaksi sang Duke sungguh di luar dugaan Anna. Duke hanya merapikan pakaiannya yang kusut dan menyindir cara berjalan Anna yang dianggapnya sangat tidak beraturan. Anna yang merasa bersalah pun segera meminta maaf, lalu bertanya mengapa sang Duke sudah pulang secepat ini. Biasanya Duke sangat sibuk menyiapkan festival hingga larut malam, jadi mengapa hari ini ia kembali lebih awal? Ternyata, Duke sengaja pulang untuk memperkenalkan guru etiket bangsawan yang akan melatih Anna selama beberapa hari ke depan. Damar rupanya melaporkan betapa bingungnya Anna saat jamuan makan kemarin, karena tidak tahu cara menggunakan alat makan. Anna menutupi wajahnya karena merasa sangat malu. Namun secara mengejutkan, Duke justru memberikan kata-kata penghiburan yang hangat. Tak ada orang yang langsung mahir. Viscountess akan membimbingmu, karena ia dikenal sangat anggun dan juga elegan. Menyadari Duke pulang khusus demi dirinya, wajah Anna pun memerah seketika karena merasa sangat tersentuh oleh perhatiannya. Meskipun pria itu selalu tampak sedingin es, ternyata ia menyerang sisi hangat yang mulai meluluhkan hati Anna. Persiapan festival pun dimulai dengan penuh ketegangan, sementara Anna harus belajar keras demi mengubah takdir masa depan. Dengan dukungan tak terduga dari sang Duke, Anna kini punya harapan baru untuk menghentikan bencana yang mengintai. Ternyata dia bisa sepeka itu pada perasaannya. Anna mulai meragukan sosok sang Duke yang tertulis di novel. Mungkinkah dia pria yang jauh lebih baik? Tatapan dalam Anna membuat sang Duke sedikit salah tingkah. Di bawah rindangnya pepohonan, Anna tersenyum tulus berterima kasih. Menatap wajah cantiknya yang mempesona, jantung sang Duke berdesir hebat. Panel tingkat keberhasilan di atas kepalanya pun melonjak naik 1% lagi. Akhirnya, hari festival panen pun tiba. Akankah persiapan matang sang guru? Anna berhasil mencegah pertemuan maut Duke dan sang putri. Di novel, mereka bertemu saat pertunjukan festival berlangsung. Karena sang putri jatuh hati akibat insiden tak terduga, misi Anna sangatlah sederhana. Dia harus menjauhkan sang Duke dari panggung utama demi menghentikan awal dari tragedi mengerikan itu.
Meski rencananya sudah matang, rasa cemas tetap menghantuinya. Panggilan pelayan tiba-tiba membuyarkan lamunan panjang Ana. Kereta kuda sudah tiba. Melihat kereta emas yang mendekat, Ana diam-diam menyemangati dirinya sendiri. Demi aku, Tuan Muda dan Sang Duk, aku akan kerahkan segalanya untuk mengubah takdir ini. Saat kereta berhenti tepat di hadapan mereka, Tuan Muda bersorak kegirangan. Namun tak disangka, sosok yang keluar justru sang asisten pribadi. Wajah Tuan Muda langsung murung, dan Ana pun tak kalah terkejutnya. Sang asisten mengusap lembut rambut Tuan Muda sambil menjelaskan bahwa Yang Mulia harus berpidato mewakili kaum bangsawan. Jadi, beliau memintaku menemani kalian ke pasar festival. Detik berikutnya, Ana dan Tuan Muda saling bertukar pandang. Sebuah kode rahasia terjalin. Rencana dimulai. Melihat mereka hanya berdiri mematung, sang asisten pun bingung. Tuan Muda tiba-tiba merengek ingin menunggu ayahnya agar bisa pergi bersama ke pasar. Dia minta diantar menemui ayahnya sekarang juga. Namun sang asisten menjawab, tapi Yang Mulia sedang sibuk bekerja. Tuan Muda sempat bimbang, lalu melirik ke arah Ana. Ana pun memberikan anggukan penuh dukungan padanya. Dengan wajah memerah, Tuan Muda mengancam. Kalau tidak mau mengantarku, akan kulaporkan kau pada ayah. Melihat tingkah kekanak-kanakan yang menggemaskan itu, sang asisten tertawa kecil dan akhirnya mengalah menuruti permintaannya. Tapi mereka hanya bisa menunggu di belakang panggung. Masalah disetujui atau tidak, itu urusan belakangan. Suasana belakang panggung tampak sangat riuh. Ana menggandeng erat tangan Tuan Muda sambil mencari sosok Sang Duke. Tahap pertama sukses besar. Dia mengusap kepala Tuan Muda dan memujinya. Kerja bagus, padahal 2 malam lalu. Saat membacakan dongeng, Ana telah membuat kesepakatan rahasia untuk melancarkan aksi ini, yakni membujuk Sang Duke ikut ke pasar. Satu-satunya cara membatalkan jadwal Sang Duke hanyalah lewat permintaan Sang Putra. Sang asisten hanya bisa menghela napas, berharap dalam hati agar Sang Duk tidak meledak marah nantinya. Operasi penyelamatan dimulai. Ana dan asisten kecilnya bersembunyi di balik tirai, mengintip aksi Sang Duk di atas panggung. Ini pertama kalinya bagi Tuan Muda melihat ayahnya berpidato dengan gagah di hadapan publik. Ana pun terpana melihat sisi serius Sang Duk. Siapa sangka, pidato seorang bangsawan tinggi. Ternyata begitu peduli pada rakyat jelata. Sang asisten menyadari kekaguman Ana lalu bertanya pelan. Mengejutkan kan? Beliau adalah bangsawan paling tulus yang pernah kutemui. Tak ada yang lebih peduli pada rakyat selain beliau. Tiba-tiba, Sang Duk merasakan tatapan tajam dan menoleh ke arah mereka. Mata mereka bertemu. Jantung Ana serasa terpana asmara hingga wajahnya memerah padam. Karena malu setengah mati, Ana langsung menutup tirai dengan cepat. Tertangkap basah sedang mengintip benar-benar memalukan. Saat pidato berakhir, asisten menuntun Tuan Muda menuju ruang ganti. Ana akhirnya tersadar dari kekacauannya. 10 menit berlalu, suasana ruang ganti mendadak sunyi senyap. Sang asisten dan Tuan Muda hanya bisa bengong menatap Ana yang duduk terpaku dengan wajah yang memerah bak kepiting rebus. Saat Sang Duk menyibak tirai dan masuk ke ruangan, Ana dan Tuan Muda langsung berdiri tegang. Inilah saatnya tahap kedua dimulai. Sang asisten pun menceritakan kejadian tadi. Ekspresi Sang Duk berubah drastis dan menatap tajam kedua pengacau ini. Ana yang merasa bersalah langsung menunduk dalam. Tuan Muda pun ikut gemetar ketakutan. Wajar saja jika Sang Duk murka karena merasa terganggu di momen sepenting ini. Detik berikutnya, Sang Duk bertanya dengan nada dingin pada putranya. Apa benar yang dikatakan asisten tadi? Tuan Muda gemetar, bersembunyi di belakang Ana dan mengangguk lemah penuh harap. Dia mengaku belum pernah ke festival seperti ini dan sangat ingin pergi ke pasar bersama ayahnya. Sang Duk terdiam 1000 bahasa, jantung Ana berdegup kencang. Akankah Sang Duk tetap menghadiri pertunjukan maut itu? Mengejutkan, Sang Duk malah menyuruh asistennya menggantikan posisinya di sisa rangkaian acara tersebut. Usai memberi instruksi, Sang Duk menghampiri putra kesayangannya, lalu mengacak rambutnya dengan penuh kasih sayang. Ia berkata karena hendak pergi ke pasar bersama putranya, guru Ana pun harus ikut serta. Saat ia menatap Ana, angka kesuksesan di atas kepalanya melonjak 1% lagi. Duk pun memboyong Ana dan putra tercintanya ke pasar. Mereka bertiga tampak persis seperti keluarga bahagia. Suasana festival sangat meriah, dan Sang Tuan Muda benar-benar terpukau oleh deretan mainan di kios. Ia menarik ujung baju ayahnya dengan antusias. Ayah, boleh aku lihat? Duk langsung mengiyakan penuh kasih melihat binar bahagia di mata putranya itu. Ana bernapas lega. Tiba-tiba, Duk melontarkan pertanyaan tak terduga. Kau yang mengajarinya bersikap begitu kan? Ana mematung. Wajahnya merona karena terlalu malu untuk bicara. Ternyata Sang Duk sudah tahu segalanya sejak awal. Ia mengangguk bersalah, mengakui rencananya. Ia tahu Demar paham ayahnya sibuk dan tak pernah meminta apapun. Namun menurut Ana, Boka itu berhak bermanja-manja sedikit seperti anak-anak sebayanya yang lain. Belum sempat Ana selesai bicara, Duk memotong. Kerja bagus.
Pipi Ana kembali memanas mendengar pujian itu. Ia tak menyangka Duke setuju. Di kejauhan, Tuan Muda melambai semangat bak memanggil kedua orang tuanya. Duke dan Anna saling tatap sejenak sebelum membuang muka dengan canggung karena mendadak salah tingkah. Sambil mengangkat roknya, Anna berlari menghampiri Tuan Muda dan bertanya dengan lembut ada apa. Paman ini bilang aku boleh pilih apa saja, lapornya. Anna pun menoleh ke arah yang ditunjuk putranya. Ternyata di sana berdiri Ethan dan Sophia. Tepat saat itu, sang Duke menyusul dan bertanya apa yang terjadi. Ethan dan Sophia berpura-pura tak kenal Anna, lalu menyapa sang Duke dengan keramahan yang formal. Meski hanya berbasa-basi sebentar, atmosfer di sekitar Duke dan pemilik toko buku itu mendadak terasa mencekam. Penyihir terkuat melawan Duke paling berkuasa. Anna mulai panik membayangkan jika perang besar pecah di sana. Lamunannya buyar saat Duke bertanya lagi padanya. Suaranya yang berat menarik Anna kembali ke dunia nyata. Sophia menjelaskan dengan senyum manis bahwa Tuan Ethan berniat memberikan hadiah mainan untuk anak itu. Duke menatap deretan mainan itu lalu bertanya pada putranya, "Kau suka?" Tuan Muda mengangguk pelan penuh keraguan. Dengan berani ia berseru, "Iya, Ayah." Mendengarnya, Duke langsung menunjuk ke arah kios mainan tersebut. "Bungkus semuanya," titahnya mutlak. Detik itu juga, indikator kesuksesan di kepalanya naik 1% lagi. Angkanya menembus rekor 16%. Anna hanya bisa menepuk jidat, tak sanggup berkata-kata lagi. Kesuksesan naik gara-gara belanja? Sistem macam apa ini? Siapa sangka sang Duke yang kejam ternyata? Berhati emas. Ia memborong semua mainan buatan yatim piatu itu dan meminta Sophia membagikannya. Sebagian untuk anak-anak lain, sisanya dikirim ke kediaman Duke. Anna menatapnya penuh kagum dan rasa haru. Ia sadar kedermawanan Duke adalah cara membantu para yatim piatu. Usai berbelanja, petualangan mereka berlanjut. Duke menggendong putranya yang kelelahan. Langkah mereka bertiga menciptakan siluet keluarga kecil yang sempurna. Anna membelikan kembang gula untuk Tuan Muda. Sayangnya, tangan si kecil penuh mainan, dan Duke sedang menggendongnya. Duke pun memberi usul nakal. "Bagaimana kalau biarkan guru Anna saja yang menyuapimu?" Tuan Muda setuju dengan semangat. Duke menatap Anna tajam. "Bukankah kau yang bilang dia butuh bermanja-manja?" Anna yang tersipu pun menyuapkan kembang gula ke mulut Tuan Muda yang sudah menganga lebar. Melihat senyum boka itu, Anna curiga Duke sengaja mengerjainya. Tak terasa, senja pun mulai menyapa mereka. Suasana ini mengingatkannya pada festival di dunianya dulu. Lamunan Anna pecah saat Tuan Muda merengek minta lagi. Anna secara refleks mengarahkan kembang gulanya tanpa sadar kalau si Tuan Muda sudah melompat turun. Alhasil, kembang gula manis itu kini mendarat tepat di depan wajah sang Duke yang tampan. Jarak yang begitu dekat membuat Anna panik. Ia terbata-bata mencoba menjelaskan kecerobohan yang tak sengaja itu. Tak disangka Duke malah melahap kembang gula itu. Bersamaan dengan itu, kembang api festival meledak indah. Getaran asmara mulai bersemi di antara mereka berdua. Anna menatap langit dengan wajah semerah kepiting rebus. Ia bingung kenapa Duke bertindak semanis itu. Namun letusan kembang api terakhir menandakan rencananya berhasil. Ia berhasil mencegah pertemuan maut sang Duke dengan Tuan Putri. Anna pun merasa lega bukan main. Saat ia mengajak pulang karena hari makin larut, tiba-tiba terdengar suara derap kuda yang mendekat cepat. Tiba-tiba, sebuah kereta kuda lepas kendali melesat ke arah mereka. Sang Duke sigap merengkuh Anna dan si kecil, nyaris saja tragedi terjadi. Untungnya tak ada yang terluka. Namun sebuah suara angkuh tiba-tiba menggelegar menanyakan siapa yang berani menghalangi jalannya. Di tengah keramaian berbahaya ini, begitu sosok putri berambut merah yang jahat itu muncul, jantung Anna seolah berhenti berdetak. Indikator kesuksesan di atas kepala Duke merosot tajam hingga 10%. Mungkinkah semua usahanya selama ini akan berakhir sia-sia? Takdir tragis novel ini seolah mustahil diubah. Beruntung suara lembut Tuan Muda memanggil namanya, seketika memecah keputusasaan Anna. Kesadaran Anna kembali pulih. Ternyata dia sudah melamun sejak pagi tadi, teringat kembali kejadian pahit 3 hari yang lalu. Sang putri pertama kali berpapasan dengan Duke di pasar. Dengan tatapan tajam, sang putri langsung mengenali identitas asli sang Duke. Dia memulainya dengan permintaan maaf palsu, lalu dengan lihai mengundang Duke untuk hadir di pesta perjamuan mewah keluarga kerajaan. Duke berniat menolak mentah-mentah, namun sang putri justru melempar senyuman dingin yang penuh dengan tipu muslihat. Membawa nama kaisar sebagai ancaman, sang Duke akhirnya terpaksa setuju. Wajahnya mengeras, menahan rasa muak yang mendalam. Tak ada celah untuk menghindar. Anna sangat cemas melihat tingkat keberhasilan yang anjlok drastis sejak kehadiran sang putri. Dia takut tak sanggup mengubah alur cerita sendirian. Jika kegagalan ini berlanjut, nasib buruk akan segera menimpa mereka semua. Tuan Muda Demar diprediksi akan tewas mengenaskan di tangan putri itu. Pikiran mengerikan tersebut membuat Anna menggigil ketakutan. Keringat dingin mulai membasahi dahinya. Tiba-tiba tangan mungil Demar mengelus rambut Anna, mencoba menenangkan kegelisahan hati pengasuhnya.
Seolah mengerti, Demar berjanji akan selalu bersamanya. Senyum malaikat boka itu seketika membasuh luka di lubuk hati Ana. Ana memeluknya erat, bersumpah dalam hati tidak akan membiarkan siapapun menyakiti Demar, apapun taruhannya. Strategi harus berubah. Dalam novel, kekuatan magis Demar terbongkar oleh sang putri saat pesta karena dia kehilangan kendali. Jika Demar bisa menguasai sihirnya lebih awal, petaka itu pasti bisa dicegah. Secerkah harapan baru kini mulai tumbuh. Menatap mata jernih tuan muda, Ana yakin masa depan masih bisa diperbaiki. Tekadnya kini membara lebih kuat dari sebelumnya. Hanya satu orang yang bisa menolong Demar sekarang. Hari itu juga, Ana menyelinap keluar dari kediaman Duke menuju kota. Dia tiba di toko buku milik Ethan. Meski di novel Ethan dikenal baik hati, Ana tetap ragu untuk melangkah masuk. Demar adalah putra bangsawan yang selalu diawasi. Membantu anak seperti dia bisa mendatangkan risiko besar bagi siapapun. Ana mondar-mandir di depan toko dengan cemas, hingga tingkah anehnya mulai menarik perhatian orang-orang yang sedang lewat. Akhirnya, Ana memantapkan hati. Demi keselamatan Demar, dia harus berani menghadapi rintangan apapun yang ada di depan. Namun, toko buku itu kosong saat dia masuk. Ana memanggil nama Ethan pelan, tapi tidak ada jawaban sama sekali. Tiba-tiba Sofia muncul dari balik rak buku dengan senyum ceria menyapa Ana yang sedang kebingungan mencari keberadaan Ethan. Sofia menjelaskan bahwa dia bertugas sendirian hari ini karena Ethan sedang pergi. Ana yang kecewa hampir saja berbalik pulang. Tapi gadis cerdas itu seolah bisa membaca pikiran Ana. Sambil tersenyum penuh rahasia, Sofia menawarkan bantuan yang tak terduga. Kabar itu melegakan, namun Ana sadar ada tembok besar menanti. Dia belum mendapat izin dari sang Duke yang keras kepala. Setibanya di mansion, dengan jantung berdebar Ana mengetuk ruang kerja Duke. Pria itu tampak sangat sibuk seperti biasanya. Sebelum Ana bicara, Duke bertanya mengapa dia pergi hari ini. Rupanya tuan muda sempat mencarinya kemana-mana dengan cemas. Dengan suara gemetar, Ana mengaku bahwa dia baru saja mencarikan guru baru yang hebat untuk tuan muda Demar. Duke salah paham, mengira Ana ingin berhenti bekerja. Dia bertanya dengan bingung mengapa Demar butuh pengasuh baru sekarang. Baginya, kinerja Ana sudah sangat sempurna. Spontan Ana pun keceplosan mengatakan bahwa yang dibutuhkan Demar adalah guru sihir. Begitu kata itu terucap, Ana sadar telah melakukan kesalahan fatal. Suasana ruangan seketika berubah menjadi sangat mencekam. Suara pena patah terdengar nyaring di tengah kemarahan Duke. Tatapan tajamnya mengunci Ana, menuntut penjelasan atas ucapan gilanya tadi. Dengan sisa keberanian, Ana menjelaskan bahwa pemilik toko buku itu adalah penyihir kuat yang bisa melatih kendali sihir Demar. Jika Ethan melatihnya, insiden lepas kendali yang mengerikan itu tidak akan pernah terjadi lagi di masa depan nanti. Belum selesai bicara, Duke menggebrak meja dengan keras. Dia murka karena Ana berani membocorkan rahasia besar keluarga mereka. Siapa lagi yang kau beritahu? Tanya Duke dengan aura membunuh. Ketidaktahuannya tentang Ethan membuat sang Duke sangat waspada. Dia takut rahasia putranya tersebar luas. Tindakan ceroboh Ana kali ini benar-benar telah melewati batas kesabaran sang Duke. Tugasmu hanya menjaga Demar, bukan mencampuri urusan internal keluarga. Duke kini menolak mendengarkan penjelasan apapun dari Ana. Sambil memijat pelipisnya yang penat, dia mengusir Ana dan menegaskan bahwa masalah ini akan ditangani oleh pihak kadipaten saja. Kepercayaan sang Duke pada Ana kini hancur total. Dia memutuskan bahwa Demar tidak lagi membutuhkan guru tambahan manapun. Tidak pengasuh, tidak juga guru sihir. Kalimat itu bagaikan petir di siang bolong, menghancurkan masa depan yang diperjuangkan Ana. Silakan pergi, titah Duke kedingin. Seketika, peluang keberhasilan misi anjlok drastis ke titik nol. Di ambang maut, bayangan tuan muda yang menangis pilu mendadak terlintas dalam benak Ana. Napasnya tersengal saat alarm, sistem memekakan telinga. Misi gagal, hukuman penghancuran segera dimulai. Sistem memperingatkan bahwa ia akan segera mati dan takkan pernah bisa kembali ke dunianya. Di titik kritis, Ana menyeret tubuhnya yang sekarat, demi bertanya pada Duke dengan suara bergetar. Apa Anda tega mengurung tuan muda seperti tahanan di sisa hidupnya yang malang ini? Dia baru 5 tahun. Seharusnya dia bersinar membawa nama Stuart, bukannya mendekam dalam sangkar. Bukan malah dipatahkan sayapnya oleh ayah sendiri, sang Duke pun terdiam 1000 bahasa. Sambil menahan perih, Ana melangkah keluar kantor. Namun sebelum pergi, ia menoleh sekali lagi. Apa Anda benar-benar tahu kebutuhannya? Brak! Pintu tertutup dan Ana langsung ambruk tak berdaya. Di luar, hujan badai mengguyur deras. Langit kelabu seolah meratapi nasib malang yang menimpanya. Ia tak mengerti. Kenapa semua perjuangannya untuk mengubah takdir berakhir dengan kegagalan total? Diusir dari mansion berarti hukuman mati. Air hujan dan air mata Ana menyatu di wajahnya. Betapa tragisnya. Ia begitu naif mengira bisa mengubah akhir cerita yang sudah tertulis di novel. Sejak masuk ke dunia ini, tak ada jalan pulang. Gadis malang itu menangis sesenggukan di pagar. Kilat menyambar langit disertai guntur menggelegar. Tiba-tiba Ana menyadari ada hal yang janggal.
Setelah ia melontarkan kata-kata terakhirnya, hukuman sistem mendadak berhenti. Ternyata, dia masih bernapas. Apakah itu berarti peluang keberhasilannya belum benar-benar nol? Masihkah ada harapan untuk berjuang? Anna segera mengusap air matanya. Secerkah harapan baru mulai membara di dalam dadanya. Jika ia tak menyerah, mungkin Duke akan luluh. Namun tubuh basahnya mulai menggigil kedinginan. Ia mencoba bangkit membuang rasa sedihnya. Hal terpenting sekarang adalah segera kembali ke kamar. Tiba-tiba, Anna mendongak dan melihat cahaya misterius yang terang meledak dari arah kamar Demar. Yakin Demar mengalami amukan sihir lagi, Anna berlari kencang menaiki tangga tanpa memedulikan rasa sakitnya. Ia pun tak sengaja menabrak sang Duke yang juga sedang bergegas memeriksa kondisi putranya. Tatapan Duke sangat menyeramkan hingga Anna ketakutan. Brak! Pintu kamar itu pun terbuka lebar. Tuan muda meringkuk kesakitan di sudut. Energi sihirnya meledak liar bagaikan sambaran petir. Duke berteriak memanggilnya, tapi Demar tak sadarkan diri. Seketika Anna nekat menerjang ke tengah vortex. Menahan perih yang menyayat demi memeluk tuan muda, ia berbisik, "Jangan takut, semuanya baik-baik saja. Aku akan melindungimu." Air mata Anna menetes saat wajah cantiknya tersayat oleh aura sihir. Darah segar mengalir di pipinya. Tepat saat itu, sang Duke perlahan mengulurkan tangannya. Ia menyerap seluruh energi sihir Demar ke tubuhnya. Anna tersentak, ternyata Duke adalah penyihir. Setelah energi liar itu berhasil diredam, tuan muda akhirnya jatuh tertidur dengan sangat lelap. Anna mengekor di belakang Duke yang membisu, benaknya dipenuhi misteri yang tak disebutkan di novel. Tentang kekuatan sihir rahasia Duke, karena rahasia ini terbongkar, apakah ia akan segera dienyahkan? Ketakutan melanda saat Duke membawanya menuju sebuah ruangan asing yang terlihat sangat misterius. Begitu pintu terbuka, Duke akhirnya bersuara, "Anna, masuklah." Ia melangkah ragu ke ruangan berdebu itu. Hawa dingin merayapi kakinya. Anna tak percaya ada tempat sekumuh ini di mansion semegah ini. Tempat ini tampak sudah lama ditinggalkan. Anna gemetar hebat, yakin bahwa ajalnya sudah dekat. Namun tak ada senjata ataupun racun. Apa dia akan membunuhku menggunakan sihirnya yang kuat? Tiba-tiba, Duke menyibak tirai dan cahaya rembulan langsung membanjiri seisi ruangan kuno tersebut. Di depan jendela besar itu, punggung sang Duke terlihat sangat kesepian. Anna terpaku menatapnya. Merasakan aura kesedihan yang mendalam, Duke bergumam. "Dulu, aku dikurung di kamar tua ini." Ternyata masa kecil Duke sangat tragis, karena bakat sihirnya dianggap sebagai kutukan oleh orang tuanya. Anna memungut boneka usang di lantai, hatinya terenyuh membayangkan penderitaan sang Duke dulu. "Kenapa Anda menceritakan ini?" tanyanya. Duke pun teringat saat Anna mempertaruhkan nyawa demi Demar. Entah mengapa, sang Duke merasakan ketulusan dalam ucapan Anna. Seketika, tatapan matanya berubah menjadi sangat tajam dan serius. Kali ini dia ingin mengikuti kata hatinya. Berharap takdir akan berpihak padanya. Sang Duke pun berusaha keras mengucap kata maaf. "Aku minta maaf." Anna langsung mematung, benar-benar syok mendengar permohonan maaf itu. Duke hanya berdiri diam menatapnya lekat-lekat. Panik layaknya anak kecil yang tertangkap basah, Anna buru-buru membela diri dan mengaku kalau dia memang terlalu gegabah. Mencari guru sihir untuk tuan muda demi masa depannya. Namun sebelum Anna sempat menjelaskan panjang lebar, Duke langsung memotongnya. "Kita lakukan sesuai keinginanmu." Boom! Peluang Anna untuk menaklukkan hati Duke pun melesat tajam dari 1% menjadi 20%. Keesokan paginya, Ethan dan Sophia tiba di kediaman. Aura gelap sang Duke seketika membuat mereka merinding ketakutan. Keheningan yang mencekam memenuhi ruangan. Tatapan maut dari sang Duke membuat atmosfer menjadi sangat tidak nyaman. Ethan merasa seperti sedang diinterogasi ketimbang mengajar. Tiba-tiba, suara pintu yang berdecit memecah ketegangan tersebut. Anna masuk membawa tuan muda, yang tampil menawan dengan jubah pink. Dengan anggun, Anna menyapa semua orang di sana. "Demar, perkenalkan guru barumu." Namun ucapan Anna terhenti saat merasakan 3 tatapan tajam tertuju padanya. Dia menghela napas panjang sambil memijat kening. Sudah kuduga akan begini. Meski sang Duke akhirnya setuju mencari guru sihir. Dia memberikan satu syarat mutlak. Dia harus ikut mengawasi setiap sesi pelajaran yang dijalani oleh putranya. Duke bersikeras menjadi pelindung bagi Demar. Baginya, ini cara paling aman. Melihat suasana yang kaku, Anna mulai merasa tertekan. Anna berkeringat dingin dan mencoba mencairkan suasana. Sambil tersenyum manis, dia bertanya pada tuan muda kecil itu. "Demar sangat antusias untuk mulai belajar, kan?" Tuan muda ragu sejenak lalu bertanya, "Apa kita bisa mulai sekarang?" Duke mengangguk singkat. Mulailah, pelajaran pun dimulai. Anna merasa sangat percaya diri saat ini. Sambil mengepalkan tangan memberi semangat pada dirinya sendiri, dia yakin tuan muda akan segera menguasai kekuatan sihirnya. Demar yang menggemaskan langsung mengenali Ethan dan Sophia sebagai kakak baik hati yang dia temui saat festival tempo hari. Si kecil yang sopan berterima kasih atas mainannya dan berjanji akan menjadi murid yang baik.
Ethan tersenyum lalu membungkuk hormat pada tuan muda. Kalau begitu, mari kita mulai pelajaran hari ini. Namun tak disangka, Sang Duke tiba-tiba berdehem keras hingga 2 kali. Ethan pun terhenti dan merasa bingung. Duke menatap Ethan dengan kilatan sihir ungu di matanya. Kata-kata selanjutnya nyaris membuat Ethan pingsan di tempat. Akulah murid yang harus kau ajar. Di sudut lain, Sophia memusatkan bola cahaya keemasan di telapak tangannya. Inilah bentuk konsentrasi sihir murni dari dalam tubuh. Mata Demar terbelalak kagum melihat keajaiban tersebut. Dia bersorak memuji gurunya, membuat pelajaran pertama mereka berjalan dengan sangat harmonis dan lancar. Sangat kontras dengan sisi lainnya yang terasa mencekam. Ethan dan Sang Duke hanya saling menatap dalam keheningan. Anna terkekeh melihat perbedaan mencolok antara dua kubu tersebut. Setidaknya sesi belajar mengajar ini telah resmi dimulai. Ethan mendemonstrasikan cara membentuk bola sihir. Dia menjelaskan bahwa ini adalah langkah awal mengendalikan kekuatan magis. Tapi Duke sama sekali tidak mendengarkan, matanya terus tertuju pada sang putra yang sedang belajar. Ethan yang tegas terpaksa menegurnya agar fokus. Saat itulah, Anna mendekat dan memuji kemampuan Ethan dengan antusias. Itu luar biasa. Jiwa kompetitif Duke langsung terbakar melihat itu. Dia pun memasang ekspresi sangat tidak senang. Duke menciptakan bola sihir raksasa. Anna memuji mereka berdua yang mendadak jadi sangat kekanakan demi perhatiannya. Ethan menantang dengan membuat sihirnya melayang di udara. Pikirnya, Anda pasti tidak bisa meniru ini kan? Secara mengejutkan, hanya dengan sekali lihat, Duke meniru teknik itu dan membentuk sihirnya menjadi seekor cumi-cumi. Dan membuatnya melayang indah. Ethan benar-benar syok melihat bakat belajar Sang Duke yang di luar nalar. Ini pasti berkanda. Pria ini terlihat seperti orang yang sudah sangat ahli mengendalikan kekuatan magisnya. Jika dia pernah belajar sihir sebelumnya, pasti ada catatan resminya. Tapi Ethan tak pernah mendengar kabar itu. Demar dan Sophia juga ikut terpesona melihat aksi Sang Duke yang luar biasa hebat. Mereka bersorak kagum, membuat Sang Duke merasa bangga hingga sedikit kehilangan kendali dirinya. Sambil menggendong putranya, Duke menuliskan nama Demar di udara menggunakan sihirnya. Tuan muda pun bersorak kegirangan. Dia bahkan meminta ayahnya menuliskan nama guru Anna. Menjelang senja, sesi belajar sihir itu pun berakhir. Sophia mengelus kepala Demar untuk berpamitan. Takut gurunya tidak kembali, Demar terus memegangi erat lengan Sophia. Setelah Sophia berjanji akan datang besok, barulah si kecil mau melambaikan tangan dengan penuh keceriaan. Anna tak menyangka hari ini berjalan begitu mulus. Peluang menaklukkan Duke kini kembali ke angka 20%. Kelihatannya segalanya berjalan lancar. Tapi di balik kemegahan istana, sang putri sedang menggoreskan pena, menyusun undangan misterius untuk Sang Duke. Isinya, sebuah undangan resmi bagi Sang Duke untuk menghadiri perjamuan agung kerajaan bersama putra mahkotanya tepat 3 hari dari sekarang. Begitu surat itu selesai, senyum licik tersungging di bibir merah menyalanya. Sementara itu, sang tuan muda akhirnya berhasil menjinakkan kekuatan sihirnya. Momen bersejarah itu terjadi untuk pertama kalinya di bawah pengawasan ketat kedua guru sihir dan juga Anna. Ketegangan pun pecah menjadi sorak-sorai. Seberkas cahaya emas membentuk bola sihir sempurna di telapak tangannya. Kerja keras berhari-hari terbayar lunas, membuat ketiga guru di sana merasa sangat ekstatik. Dengan girang, tuan muda memeluk Anna, merayakan keberhasilannya yang luar biasa. Namun sayangnya, Sang Duke tidak hadir hari ini untuk menyaksikan momen itu. Raut kecewa tak bisa disembunyikan dari wajah kecilnya. Anna pun berlutut, mengusap lembut kepalanya demi memberikan ketenangan. Tidak apa-apa, semuanya akan baik-baik saja. Saat ayahmu datang nanti, dia pasti akan sangat bangga padamu. Sophia menimpali, mengajak tuan muda berlatih lebih giat agar penampilannya semakin sempurna nanti. Seketika, mendung di wajah bocah lugu itu sirna. Matanya kembali berbinar penuh harap saat dia mengangguk mantap dengan semangat yang membara. Ini pertama kalinya Sang Duke absen dalam pelajaran. Anna mulai bertanya-tanya, urusan sepenting apa yang bisa menjauhkannya dari putra tercinta. Tiba-tiba, ketukan pintu memecah suasana. Ajudan Duke masuk dan memberitahu bahwa Sang Duke memanggil mereka ke ruang kerjanya sekarang juga. Perasaan tidak enak mulai menghantui Anna, sesuatu yang mendesak. Tanpa sempat berpikir panjang, dia berpamitan pada Sophia dan Ethan dengan penuh rasa bersalah. Namun saat pintu tertutup, ekspresi wajah Sophia mendadak berubah menjadi sangat kelam. Ada sesuatu yang tampak mengganggu pikirannya secara mendalam. Sambil melangkah mengikuti ajudan, pikiran Anna berkecamuk penuh kekhawatiran. Apakah ini soal pelajaran Demar? Tidak, rasanya Duke tidak akan memilih waktu ini. Sampailah mereka di depan ruang kerja. Di sana, berdiri seorang pengawal asing bertubuh tegap yang memancarkan aura mengintimidasi dan sangat tidak bersahabat. Sang ajudan memperkenalkan mereka dengan sangat sopan. Tapi bukannya menyapa, pengawal itu justru menatap dingin dan mengeluh karena mereka dianggap terlalu lama. Kau membuat tuan menunggu terlalu lama, ketusnya. Anna terkejut karena kehadirannya benar-benar diabaikan begitu saja oleh pria yang sangat angkuh ini.
Ajudan pun membawa tuan muda masuk ke dalam ruangan. Namun saat Ana hendak melangkah mengikuti, lengan pengawal itu tiba-tiba menghadang jalannya. Dengan nada yang sangat dingin dan tajam, dia berujar, Tuan hanya mengizinkan ajudan dan tuan muda saja untuk masuk ke dalam. Tatapannya yang sedingin es seolah merendahkan status Ana sebagai rakyat jelata. Sang ajudan sempat ingin membela, namun akhirnya menyerah dan menyuruhnya kembali. Ana segera melambaikan tangan, memberi isyarat bahwa dia baik-baik saja meski hatinya bingung. Siapa sebenarnya tuan yang dimaksud oleh pengawal kasar itu? Kebingungan menyelimuti benaknya. Dia terus bertanya-tanya, sosok sehebat apa yang bisa membuat pengawal pribadinya bersikap begitu arogan dan penuh kuasa? Tuan muda yang tak ingin berpisah dengan gurunya terus menoleh ke belakang dengan ragu. Ana pun menepuk pundaknya, memberikan suntikan keberanian terakhir. Jangan takut, masuklah. Aku akan menunggumu di luar sini. Saat pengawal itu berbalik, Ana tak sengaja melihat pedang yang melingkar di pinggangnya. Lambang mahkota kerajaan dan perisai pelindung. Itu adalah simbol sakral keluarga kerajaan yang pernah dibacanya dalam plot asli novel ini. Sebelum pintu tertutup rapat, Anna sempat menangkap sekilas sosok pria berambut merah menyala yang duduk di dalam sana. Firasatnya mulai menjadi kenyataan. Seseorang yang bisa keluar masuk kediaman Duke dengan bebas, bahkan membuat ajudan setianya ketakutan, kekuatannya pasti berada di level yang sangat berbeda. Dengan rambut merah mencolok itu, siapa sebenarnya anggota keluarga kerajaan ini? Tamu misterius yang sangat berpengaruh telah tiba, dan Ana dilarang masuk. Dengan rasa cemas yang memuncak, Ana berjalan bolak-balik di lorong. Pikirannya terus melayang pada tragedi yang mungkin saja akan segera terjadi. Dalam novel, sang putri adalah dalang di balik kematian tragis Demar, dan sekarang dia mengirim utusan kerajaan untuk memaksa Duke menghadiri perjamuan. Jika sang Duke memutuskan untuk membawa tuan muda ke pesta itu, maka rahasia tentang kemampuan sihir Demar akan terbongkar habis. Anna mencoba menenangkan diri. Demar sudah berkembang pesat. Dia hanya perlu belajar mengendalikan sihirnya secara sempurna sebelum hari penentuan itu tiba. Saking larut dalam kekhawatiran, Anna hampir saja menabrak pilar bangunan. Antungnya teriakan Sofia dari belakang menyadarkannya tepat sebelum benturan itu terjadi. Awas! Anna berbalik kaget, merasa sangat lega karena selamat dari benturan konyol. Namun dia heran mengapa Sofia tiba-tiba muncul di sana. Ternyata, Sofia menyadari kegelisahan Ana sejak di kelas tadi, dan memutuskan untuk mengikutinya dari belakang karena merasa sangat khawatir. Melihat Ana mondar-mandir sendirian di lorong, Sofia pun bertanya penasaran, bukannya kau mau menemui Duke, kenapa malah diam di luar sini? Ana terbata-bata menjelaskan bahwa ada bangsawan penting di dalam, dan kehadirannya dianggap tidak pantas oleh tamu misterius yang sangat angkuh tersebut. Sofia tampak sangat terkejut mendengarnya. Bukankah kau dan Duke sudah mengumumkan hubungan spesial kalian? Tanyanya dengan raut wajah yang penuh kebingungan. Ana sama sekali tidak mengerti arah pembicaraan Sofia yang tiba-tiba itu. Apa maksudmu? Hubungan apa yang kau bicarakan ini? Tanyanya polos. Dengan gaya sedikit menggoda, Sofia membalas. Bukannya kalian itu pasangan kekasih? Sontak Ana pun tersentak kaget dengan wajah yang mulai memanas. Sofia bersikeras bahwa sebagai pasangan, wajar saja jika Ana ada di sana. Wajah Ana memerah padam. Dia langsung membantahnya dengan panik. Dia menjelaskan berkali-kali bahwa mereka sama sekali tidak memiliki hubungan romantis. Tapi Sofia tampaknya sudah sangat yakin dengan teorinya sendiri. Festival panen dan pelajaran sihir itu semua idemu. Bahkan Duke memintamu pergi bersamanya tadi. Cekar Sofia yang mulai membuat Ana terpojok. Sebelum Sofia selesai bicara, Ana menghela napas panjang sambil memegang dahinya. Baginya, semua itu hanyalah bagian dari tugasnya sebagai pengasuh Demar. Sofia menopang dagu dengan tangan, tampak masih sangat sangsi dan merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan guru dan majikan. Mana ada pengasuh lain yang dimanjakan begini? Apalagi sang Duke kan terkenal berhati dingin. Tapi ke kamu, dia kok lembut banget. Ukapan Sofia itu bikin Ana tersadar kalau perlakuan sang Duke memang luar biasa istimewa padanya. Detik berikutnya, Ana menggeleng kuat-kuat sambil menepuk pipinya agar segera sadar dari lamunan. Duke suka aku. Ah, halu banget sih. Sementara itu, Sofia berdiri tepat di belakang Ana. Wajah cerianya berubah drastis jadi gelap. Matanya memancarkan rasa iri sebelum akhirnya tertawa dingin. Gadis seperti Nona Ana memang bikin iri ya. Akhirnya pesta kerajaan pun tiba. Duke memutuskan memboyong putra kesayangan. Dan juga Ana. Pagi-pagi buta, sang asisten sudah menyiapkan kereta kuda yang megah di depan gerbang. Saat hendak berangkat, asisten mengajak Duke masuk ke kereta. Tapi sang Duke malah menatap pintu masuk sambil bergumam, tunggu sebentar lagi. Sadar kalau tuannya menunggu Ana, si asisten pun bertanya dengan wajah bingung. Nona Ana kan gak ada di daftar undangan, tapi Duke gak peduli. Dia malah melirik tajam. Masalah sepele gitu aja gak bisa beres? Tiba-tiba, suara langkah anggun terdengar. Ana muncul memukau dalam balutan gaun ungu pucat yang sangat cantik.
lengkap dengan kalung mutiara yang melingkar indah. Dia meminta maaf karena terlambat. Tuan muda kecil yang polos pun langsung terkesima melihat gurunya yang bersinar. Guru Anna cantik banget. Sang asisten pun ikut memuji penampilannya yang luar biasa. Cuma Duke yang diam 1000 bahasa. Sambil memalingkan wajah merahnya, dia ketus bilang, "Ayo berangkat." 2 kereta melungkur beriringan menuju istana. Di dalam, Anna merasa sangat canggung sampai-sampai dia hampir nggak berani bernapas. "Kenapa aku sekereta lagi sama Duke?" Dengan gugup, Anna bertanya bukankah seharusnya dia duduk bersama tuan muda kecil? Duke meletakkan bukunya dan menatap Anna dalam-dalam dengan wajah serius. "Sebelum sampai di sana, ada beberapa hal yang harus kujelaskan. Meski Demar sudah mulai bisa mengontrol sihirnya, tapi ini debut pertamanya di pesta besar." Anna menyimak serius sambil mencatat poin penting di buku kecilnya. Duke terdiam sejenak, lalu berbisik lembut, "Kamu nggak perlu tegang." Perhatian mendadak ini. Sukses bikin jantung Anna berdebar kencang. Duke yang malu-malu membuang muka ke jendela sambil menjelaskan, "Selama ada aku, tak akan ada yang berani mengusik keluarga Stewart. Jadi, tetaplah di dekatku." Seketika, omongan Sofia kemarin terngiang lagi di kepalanya. "Duke sangat menghargaimu." Pikiran itu bikin wajahnya merah padam. Otaknya mendadak ngeblank, dan dia langsung berdiri tegak sambil mengepalkan tangan. "Siap, laksanakan." Serunya penuh semangat. "Aku nggak bakal bikin malu keluarga Stewart." Tiba-tiba, roda kereta menghantam batu besar hingga berguncang hebat. Anna hilang keseimbangan dan kepalanya terbentur jendela. Melihat Anna yang mengaduh kesakitan sambil mengusap kepalanya, Duke malah tertawa kecil yang terdengar sangat tulus. Inilah senyum pertama sang Duke di depan Anna. Anna yang bingung pun hanya bisa melongo, sambil terus memegang kepalanya. "Emang selucu itu ya kalau aku ceroboh?" Tak disangka, suara sistem yang lama hilang kembali terdengar. Poin kasih sayang sang Duke naik 1%. Pesta pun dimulai. Anna mengekor tepat di belakang sang Duke dan tuan muda. Aula megah itu sesak oleh kerumunan bangsawan yang menari elegan mengikuti irama musik. Mata Anna terbelalak berasa lagi ada di dalam film. Begitu sang Duke masuk, para bangsawan langsung mengerumuninya. Melihat tuan muda, anak-anak bangsawan lainnya langsung berkumpul, menghujaninya dengan pujian manis nan berlebihan. Ada juga yang sibuk cari muka buat mengundang Duke ke kediaman mereka. Malang bagi Anna, dia terjepit di tengah kerumunan dan bingung harus berbuat apa. Dengan susah payah, dia menyelinap keluar dari lautan manusia itu dan bernapas lega. Siapa sangka, tuan muda kecil ternyata jauh lebih lihai menghadapi situasi itu ketimbang dirinya. Begitu urusan sapa menyapa selesai, aku bakal bawa dia ke tempat Sepi. Mendadak, wanita anggun bergaun hijau tua memanggilnya. Dia mengira Anna adalah putri dari keluarga Stewart dan mengajaknya ngobrol. Saat Anna ingin mengklarifikasi, seorang gadis muda di belakangnya memotong pembicaraan. Si tukang gosip itu bilang dia melihat Anna turun dari kereta yang sama dengan sang Duke, jadi pastinya Anna orang penting. Para sosialita itu pun saling lirik, lalu mengerubungi Anna sambil memuji gaun serta kulitnya yang mulus tanpa celah. Wanita itu penasaran dengan hubungan Anna dan Duke, soalnya sudah lama sang Duke nggak menggandeng wanita ke pesta. Anna dengan gugup mengaku kalau dia cuma guru pengasuh di kediaman Duke. Detik itu juga, suasana mendadak hening seketika. Senyum manis di wajah para bangsawan itu langsung berubah jadi tatapan merendahkan. Dia menyindir sinis, "Wah, kerja keras banget ya buat dapat posisi itu. Nikmati saja momen singkatmu ini. Kami nggak mau ganggu lagi." Mereka pun pergi begitu saja, meninggalkan Anna yang terpaku melihat kesombongan mereka. Benar saja, sikap mereka langsung berputar 180 derajat saat tahu dia bukan keturunan keluarga Stewart. Namun ia berpikir ini justru berkah tersembunyi. Tanpa ada pengganggu di sekitarnya, ia bisa mengawasi gerak-gerik Demar lebih leluasa. Tiba, pangeran mengumumkan kedatangan Tuan Putri Elena. Sang putri tampil memukau dalam balutan gaun merah megah. Ia melangkah anggun sambil tersenyum. Akhirnya Anna melihat antagonis novel yang menghancurkan dunia ini. Sang putri menuruni tangga dengan menggandeng tangan seorang pria di sisinya. Pria berambut merah dengan tatapan kejam itu tak lain adalah sang putra mahkota. Dialah pengirim undangan misterius itu. Tampaknya, hubungan kakak beradik ini sangatlah erat. Di novel, kekejaman putra mahkota setara ayahnya. Melawannya demi sang putri adalah misi berbahaya. Saat Anna melamun, sang putri melewatinya begitu saja dan langsung menghampiri sang Duke. Ia menyapa Duke dengan ramah, namun senyumnya gagal menutupi kilat jahat di matanya. Karanya menatap sang Duke benar-benar seperti seekor ular yang sedang mengincar mangsa empuk. Mereka berbincang lama sementara Anna menjaga tuan muda. Tak disangka, sang putri terlihat bersahabat. Tuan muda menggenggam tangan Duke, matanya terpaku pada nampan makanan yang dibawa pelayan. Duke menatapnya penuh kasih dan bertanya apakah dia lapar. Tuan muda mengangguk semangat.
Tiba-tiba, Anna menangkap perubahan ekspresi sang putri, dari lembut menjadi penuh kebencian mendalam. Namun saat Duke menoleh, ia kembali memasang topeng senyum manisnya dalam sekejap mata. Wajahnya berubah lebih cepat dari membalik halaman buku. Anna curiga semua keramahannya hanyalah akting. Tiba-tiba, gelas anggur sang putri sedikit miring. Cairan merah pekat itu nyaris tumpah ke Demar. Sigap, Anna menabrak sang putri sambil berteriak, "Berhenti!" demi melindungi bocah dalam pelukannya. Duke terkejut, sementara Anna menatap sang putri waspada. Pelayan sang putri langsung membentak Anna. "Beraninya aku menabrak sang putri," tapi sang putri tetap tenang dan segera meletakkan gelasnya. Ia malah menegur pelayannya karena menakuti anak kecil, lalu tersenyum lembut menanyakan keadaan Anna. Sikap malaikatnya membuat Anna ragu, apakah tadi itu benar-benar sebuah kesengajaan atau bukan. Mungkinkah dia hanya terlalu parno? Anna menundukkan kepala dan meminta maaf dengan terbata-bata. Duke pasang badan dan menjelaskan bahwa Anna adalah pengasuh Demar yang sangat protektif. Anna terus memohon maaf. Sang putri berlagak bijak, memakluminya sebagai kegugupan pertama di pesta. Namun, nada bicaranya tiba-tiba berubah dingin. Ia menyindir keputusan Duke membawa pengasuh kemari. "Apa kau tidak percaya pada pelayan istana yang berpengalaman?" tanya sang putri dengan meremehkan. Sebelum selesai bicara, Duke langsung memotongnya dengan tegas, menyatakan tidak ingin merepotkan sang putri. Tatapan sang putri ke arah Anna menjadi penuh arti, membuat jantung Anna berdegup kencang. Anna merasa ada yang ganjil, gelas anggur tadi jelas-jelas diarahkan untuk mencelakai tuan muda. Sepertinya sang putri sengaja mencari cara agar Demar pergi. Pelayan memanggilnya untuk segera berpidato. Sebelum pergi, ia membisikkan kalimat dingin tentang betapa Duke sangat mempercayai sosok Anna. Sambil melangkah pergi, sang putri membatin bahwa ekspresi wajah Anna sangat mudah dibaca. Setelah sang putri menjauh, barulah Anna bisa bernapas lega dari tekanan aura yang mencekam. Tuan muda menarik lengan bajunya dengan sedih, bertanya apakah dia telah melakukan kesalahan fatal. Bokah peka itu merasakan kebencian sang putri. Anna mengelus rambutnya untuk menenangkan hatinya. "Kamu sudah hebat hari ini, Demar. Duke juga pasti bangga padamu, kan?" tanya Anna. Duke mengangguk lembut. Seketika, indikator tingkat kesuksesan Anna melonjak naik ke angka 22. Melihat angka itu meroket, rasa takut Anna sirna berganti kepuasan saat melihat Demar bahagia. Duke yang kanggung menyuruh Anna mengurus gaunnya. Kain terkena noda anggur itu menempel erat. Gaunnya jadi transparan dan menonjolkan siluetnya. Anna pun segera pamit sambil tersipu malu. Ia berjanji akan segera kembali. Namun, noda merah itu sangat membandel meski dibilas berkali-kali. Anna menyesal telah menabrak sang putri. Tindakan ceroboh itu hampir saja merenggut nyawa berharganya. Mengetahui watak asli sang putri, dia pasti mendendam. Anna pun mulai mengkhawatirkan nasibnya nanti. Tiba-tiba, terdengar suara pelayan di luar menyebut nama tuan muda. Insting waspada. Anna bangkit. Ia melihat dua pelayan sang putri dari kejauhan. Firasat buruk mulai menyelimuti benaknya. Anna diam-diam membuntuti mereka untuk mengungkap rahasia. Kedua pelayan itu bergegas ke balkon demi melapor pada sang putri. Topeng ramah sang putri runtuh. Dengan nada sedingin es, dia menuntut laporan perkembangan rencana busuk mereka. Para pelayan membungkuk patuh mengonfirmasi segalanya telah siap. Namun amarah sang putri masih berkobar akibat insiden sebelumnya. Wajahnya menggelap penuh kebencian, mengumpat si pengganggu yang menghalangi PDKT-nya dengan sang Duke. Benar-benar merusak suasana. Begitu penghalang itu lenyap, takkan ada yang berani mengganggu pertunangan mereka yang akan segera diatur oleh Kaisar. Ambisinya hampir tercapai. Di balik semak-semak, Anna gemetar ketakutan menyadari sang putri benar-benar berniat mencelakai tuan muda. Karena syok, Anna tak sengaja mematahkan ranting. Bunyi itu memicu sang putri untuk melangkah mendekat ke arah persembunyiannya. Beruntung, seorang pelayan menyela bahwa persiapan selesai. Anna pun bisa bernapas lega saat mereka akhirnya pergi dari sana. Setelah nyaris tertangkap basah, Anna memastikan situasi aman sebelum akhirnya berani berdiri dari persembunyian maut itu. Dia harus segera menyelamatkan tuan muda. Namun tiba-tiba, sebuah suara tajam yang sangat dikenal menyapa, "Wah, wah, kukira ada tikus yang menyelinap, ternyata itu kau." Anna menoleh ngiri sang putri ternyata sama sekali belum pergi dari situ. Rencana busuk sang putri terbongkar, dan malangnya, Anna justru tertangkap basah saat sedang menguping rahasia gelap tersebut. Di tengah halaman yang remang, Anna berusaha tegar meski batinnya menjerit panik. Gawat, putri pasti bakal menghabisiku sekarang. Anna mencoba kabur perlahan, tapi tatapan tajam sang putri menghentikannya. Tak kusangka kau sebodoh itu, desis sang putri sinis. Berani-beraninya mengira bisa pergi setelah mendengar rahasiaku. Sorot mata mematikan itu benar-benar membuat nyali Anna menciut. Aku tamat. Hubunganku dengan Duke baru saja membaik, masa aku harus mati konyol di tempat seperti ini? Batinnya merana.
Jika dia gagal melapor pada Duke, nyawa tuan muda terancam. Sang putri hanya tersenyum melihat kondisi Anna yang tak berdaya. Tiba-tiba sikap sang putri berubah. Aku sungguh tak paham apa yang Duke lihat dari dirimu, ucapnya dengan nada penuh teka-teki. Di detik genting ini, Anna memutuskan bertaruh. Dia mengumpulkan keberanian dan berkata, "Yang mulia, Anda pasti menyadari satu hal. Saya adalah pengesuh kediaman Duke. Saya di sini atas perintah beliau untuk memeriksa suasana di balkon istana ini. Duke pasti akan segera mencari saya, jika saya tidak segera kembali membawa tuan muda ke taman untuk bermain sekarang." Putri menyeringai jahat. "Lalu bagaimana jika kau kecelakaan di balkon ini?" Namun Anna tetap tenang dan membalas dengan percaya diri. "Jika saya celaka saat bersama Anda, Duke pasti akan curiga. Serangan balik ini telak mengenai titik terlemah sang putri. Sang putri takkan sudi, reputasinya ternoda di depan pria pujaannya. Ini adalah celah fatal yang menjadi satu-satunya harapan bagi Anna." Suasana mendadak hening mencekam. Anna menahan napas, menanti reaksi sang putri atas gertakan nekat yang baru saja dia lontarkan tadi. Tiba-tiba tawa sang putri memecah kesunyian. Aura mengancamnya lenyap seketika. "Sepertinya ini hanya salah paham belaka," ucapnya sambil tersenyum manis. Anna tahu dia berhasil menang telak. Dia memberi hormat lalu berbalik pergi, namun sang putri memberikan peringatan terakhir yang misterius. "Pergilah, jangan buat Duke menunggu lama. Itu pun jika kau bisa menemukannya di keramaian ini." Di aula dansa, Anna mencari Duke dengan panik. Jika putri tahu dia berbohong soal keberadaan Duke, nyawanya bakal terancam. Karena terburu-buru, Anna tak sengaja menabrak seorang pelayan asing yang langsung menghilang begitu saja di tengah kerumunan para tamu. Pelayan itu pergi tanpa kata maaf. Anna tak ambil pusing, prioritas utamanya adalah menemukan Duke dan tuan muda secepat mungkin. Mendadak, sang putri dan putra mahkota merangsek masuk ke aula bersama pasukan pengawal yang langsung mengepung seluruh area pesta tersebut. Dengan senyum palsunya, sang putri mengumumkan bahwa kalung berharganya, pemberian sang putra mahkota, baru saja raib entah kemana. Dia meminta bantuan hadirin untuk mencarinya. Para bangsawan mulai berbisik riuh mengenai perhiasan legendaris yang hilang secara misterius itu. Kalung bintang matahari dengan permata mabel langka hanya satu di dunia. Kehilangan ini tentu menjadi skandal besar bagi kerajaan. Perasaan Anna memburuk. Kenapa putri bisa kehilangan barang seberharga itu di saat seperti ini? Ini terasa seperti sebuah jebakan. Sial. Anna tersadar bahwa pelayan yang menabraknya tadi adalah kaki tangan sang putri. Saat itulah seorang pengawal mulai mendekatinya. Seperti dugaan, kalung itu ditemukan di saku bajunya. Anna berteriak histeris, berusaha meyakinkan semua orang bahwa dia bukan pencuri. "Dia difitnah keji!" Meski awalnya beberapa wanita bangsawan iba, sikap mereka berubah drastis begitu tahu bahwa Anna hanyalah rakyat jelata. Rakyat jelata memang suka mencuri, cibir mereka. Sang putri pun melangkah mendekat dengan tatapan yang penuh kemenangan dan penghinaan. "Sungguh memalukan bagi kediaman Duke memiliki pelayan sepertimu." Dia memandang rendah Anna dengan seringai puas yang tak bisa disembunyikan. "Kasihan sekali Duke." Putra mahkota kemudian memerintahkan para pengawal untuk menyeret si pencuri ke penjara bawah tanah untuk segera dieksekusi. Anna menjerit sekuat tenaga saat lengannya dicengkeram kasar. "Bukan aku tidak melakukannya." Tangisnya pecah di tengah kerumunan dingin. Di tengah kekacauan itu, suara menggelegar sang Duke membelah ruangan, "Karena kalian tahu dia berasal dari kediaman Stuart. Berani-beraninya kalian menyentuh orangku tanpa seizinku." Aura dominan sang Duke membuat seluruh aula seketika membeku dalam keheningan total. "Apa sebenarnya yang kau rencanakan?" Seketika itu juga, indikator tingkat keberhasilan di atas kepalanya anjlok hingga 19%. Jantung Anna berdegup kencang menatap angka yang terus merosot itu. Meski kehadiran sang Duke menyelamatkannya, ia tak boleh membiarkan angka itu jatuh lebih dalam. Sang putri merengut kesal. Rencananya hampir sempurna. Bagaimana bisa Duke kembali secepat ini? Tak ada pilihan lain. Sang putri bersikeras menuduh Anna telah mencuri kalungnya. Ia mulai berakting pilu demi menyudutkan Anna. Anna membela diri dengan lantang, namun sang putri pura-pura tuli dan berujar dengan nada licik, "Berani-beraninya orang bermoral rendah sepertimu bekerja di kediaman Duke." Anna pun menatap sang Duke dengan cemas. Tatapannya sedingin es dan sulit ditebak. Apakah ia percaya pada sang putri? Kerumunan mulai berbisik-bisik sinis. Mereka heran mengapa sang Duke membawa rakyat jelata yang hanya bisa menimbulkan kekacauan di pesta megah ini. Tepat saat harapan Anna pupus, merasa tak ada yang akan membelanya karena status sosialnya, sang Duke akhirnya angkat bicara. "Sepertinya Anda salah paham, sayalah yang menemukan kalung itu." Ukapannya mengguncang seisi ruangan. Duke melangkah maju, menjelaskan bahwa dialah yang memungut perhiasan sang putri. Namun karena ada urusan mendesak dengan putra mahkota, ia meminta Nona Anna untuk mengembalikannya sebagai perwakilan. Ia menoleh pada Anna untuk konfirmasi. "Benar kan?" Menyadari sang Duke sedang melindunginya, wajah Anna memerah sambil mengangguk.
Sang putri mencoba membantah, tapi Duke langsung memotongnya. Dengan suara sedingin kutub, ia bergumam, untung saja aku kembali tepat waktu. Jika terlambat sedikit saja, apa fitnah ini akan ditujukan pada keluarga Stewart? Duke menekankan nama keluarganya dengan penuh ancaman, membuat sang putri seketika menciut. Di sisi lain, Anna terpesona melihat kecerdikan dan wibawa sang Duke yang luar biasa. Inilah aura sang antagonis yang sesungguhnya. Mendengar penjelasan sang Duke, para tamu undangan langsung berubah sikap, berdalih bahwa mereka memang melihat Nona Anna tampak mencari seseorang sejak tadi. Mereka memuji betapa khawatirnya Anna demi menjaga keamanan kalung tersebut. Sang putri naik pitam melihat para bangsawan bermuka dua itu, namun ia belum mau melepaskan Anna begitu saja. Saat itulah, sang putra mahkota yang sedari tadi diam akhirnya bersuara, memerintahkan adiknya untuk berhenti. Mendengar teguran kakaknya, sang putri tak berani berkutik lagi dan terpaksa menelan amarahnya. Ia memaksakan senyum palsu sambil meminta maaf pada Anna, bahkan berpura-pura sedih menutupi wajahnya. Bagaimana jika Nona Anna membenciku? Anna hanya bisa terdiam melihat betapa lihainya wanita ini bersandiwara. Padahal barusan ia ingin melenyapkan Anna. Beruntung Duke menjawab ketus, Anda terlalu berlebihan, Yang Mulia. Mana mungkin ia begitu? Setelah masalah selesai, Duke mencengkeram pergelangan Anna dan berpamitan dengan alasan putranya perlu istirahat. Keintiman mereka tak luput dari pandangan putra mahkota dan sang putri. Sang pangeran menyeringai tipis, ketertarikannya pada sosok misterius bernama Anna mulai bangkit. Di dalam kereta kuda, kegelisahan menyelimuti hati Anna sepanjang perjalanan. Ia terus mencuri pandang ke arah Duke. Setelah mengumpulkan keberanian, ia akhirnya membuka suara. Terima kasih Yang Mulia. Tanpa bantuan Anda, mungkin saya sudah mendekam di penjara sekarang. Tak disangka Duke memalingkan wajah dan bergumam bahwa Anna berterima kasih pada orang yang salah. Ternyata Tuan Muda Demarlah penyelamat aslinya. Rupanya saat sedang bermain di taman, sang Tuan Muda melihat gurunya dikepung oleh banyak orang dan segera melapor pada ayahnya untuk menolong, secara tak sengaja menyelamatkan Anna dari petaka. Mengetahui kebenarannya, Anna terenyuh dan langsung memeluk Demar dengan erat. Terima kasih Demar. Si kecil pun meringkuk manja sambil mengepalkan tangannya. Inilah yang dilakukan lelaki sejati. Sambil menggendong si kecil, Anna kembali berterima kasih. Terima kasih karena telah percaya padaku. Meski tanpa bukti, sang Duke tetap memilih untuk berdiri di pihaknya. Terenyuh oleh ketulusan Anna, wajah sang Duke memerah, dan ia berkilah bahwa ia hanya tak ingin nama baik kediamannya tercemar. Ia menduga putra mahkota sengaja menjebaknya agar menjauh dari aula, demi memberi waktu bagi sang putri. Jika bukan karena Demar, nyawa Anna mungkin sudah berada di ujung tanduk. Memikirkan hal itu, raut wajah Duke menggelap. Ia memperingatkan Anna untuk waspada terhadap para bangsawan haus kekuasaan itu. Mereka merasa superior, padahal hati mereka busuk. Bagi sang Duke, Anna jauh lebih mulia dibanding siapapun di sana. Kini giliran pipi Anna yang memanas. Tuan muda di samping mereka tiba-tiba mengangkat tangan dan berseru girang, Ayah benar, Demar paling sayang guru Anna. Lalu ia menoleh pada ayahnya. Ayah juga suka guru Anna, kan? Suasana di dalam kereta seketika berubah menjadi canggung namun manis. Demar yang polos terus mendesak. Benar kan? Tadi wajah ayah langsung pucat pasi saat mendengar guru Anna dalam bahaya. Anna mencubit lembut pipi Demar agar diam, namun dalam hati ia sangat menantikan jawaban dari sang Duke. Pasca pesta kerajaan, hidup Anna terasa bak di surga. Sang Duke bahkan membawakannya teh sore dengan tangannya sendiri. Tak hanya itu, ia memesan tart telur kesukaan Anna pada para pelayan. Sang tuan muda kecil pun sangat girang melihat mereka makin akrab, bahkan berniat jadi mak comblang. Tapi, ada ganjalan di hati Anna. Ia mengajak sang Duke ke balkon, membocorkan semua rahasia yang ia curi dengar. Reaksi sang Duke? Tetap tenang. Rupanya, ia sudah menduga kalau kekacauan di pesta itu punya motif yang jauh lebih gelap. Sang putri jelas mengincar tuan muda, meski rencana busuknya masih menjadi misteri yang terselubung kabut. Pastinya bukan niat baik. Melihat ketenangan itu, Anna curiga ada rahasia kelam antara sang Duke dan kerajaan. Sang Duke bercerita bahwa klan Stewart adalah pilar setia kerajaan sejak awal berdiri. Sayangnya, beberapa tahun terakhir, pihak istana mulai menunjukkan taring permusuhan yang tajam pada mereka. Konflik internal memanas dan faksi-faksi haus kekuasaan mulai mengincar kejayaan keluarga Stewart untuk direbut. Para bangsawan oportunis pun mulai menampakkan wajah asli mereka yang menjijikkan. Tapi, satu hal yang pasti, sang Duke tak menyangka mereka berani menyentuh putranya. Ia berterima kasih pada Anna, dan panel sistem pun melonjak hingga mencapai 20%. Di bawah cahaya mentari, sang Duke memuji Anna yang jauh melampaui ekspektasinya. Dulu, sang tuan muda adalah sosok yang sangat berbeda. Ia menutup diri dan enggan menyapa dunia luar. Begitu pendiam dan dewasa sebelum waktunya, tak pernah bermanja-manja seperti anak seusianya di hadapan orang asing. Namun di pesta kemarin meski gemetar, ia tak gentar sedikit pun menghadapi tekanan yang ada.
Bahkan ia berani pasang badan demi melindungi Anna. Sang Duk sadar, Demar mulai membuka hatinya yang beku. Dan itu semua berkat Anna. Tiba-tiba, Sang Duk meraih tangannya dan mendaratkan kecupan lembut yang mendebarkan. Maukah kau terus menjaga Demar bersamaku? Kalimat bak lamaran itu membuat imajinasi Anna liar tak terkendali. Dengan pipi merona ia menjawab, ya aku bersedia. Sontak mereka sadar betapa ambigu kalimat barusan. Wajah Anna memerah padam. Maksudku, jadi guru Demar. Sang Duk tersenyum penuh arti yang hangat. Namun genggaman tangannya tak kunjung dilepas. Jantung Anna berdegup kencang hingga ia terbata-bata mencari alasan kabur. Ia melarikan diri untuk menemui Demar. Di kamar, sang tuan muda mengajaknya makan pencuci mulut bersama. Anna berusaha menenangkan diri. Masa cuman gara-gara cium tangan saja langsung salting begini? Batinnya kesal. Demar menyuapi Anna sepotong tart telur. Sang Duk yang mengamati momen hangat itu pun menghela napas lega. Di luar mawar putih bermekaran indah, suasana hati Sang Duk membaik, dan angka sistem meroket ke 30%. Esoknya, latihan intensif dimulai. Jared meletakkan bola sihir padat ke tangan mungil Demar yang penuh semangat. Sang bocah menatap ayahnya dengan kekaguman murni. Melihat pemandangan ini, hati Anna dipenuhi rasa puas yang mendalam. Ia mulai paham aturan main sistem ini. Jika perkembangan Demar positif, maka peluang sukses akan terus mendaki. Tapi hidup tak selalu mulus. Sebelum benar-benar paham mekanismenya, Anna harus melangkah dengan sangat waspada. Tiba-tiba, ketenangan itu hancur saat pintu didobrak kasar. Muncul pria tua berambut putih, Sang Viscount Paul. Mengetahui dia adalah paman Jared, Anna terkejut dan mencoba menyapa. Namun lagi-lagi ia hanya dianggap angin lalu. Tak heran baginya, Sang Viscount asyik mengobrol seolah Anna tak eksis. Paman, perkenalkan ini Anna, Sela, Jared. Guru yang kusewa. Mendengarnya wajah Viscount langsung mendung. Kau sudah lama tidak mengirim kabar pada kami. Kami semua sangat mencemaskanmu, lanjutnya. Jared berdalih bahwa tumpukan tugas resmi telah menyita seluruh waktunya. Apa kau masih dendam karena kami memaksamu menikahi Elsie? Skandal masa lalu itu pun mendadak terungkap di sana. Jared meledak amarahnya. Mengingat Elsie, mendiang ibu Demar, selalu menjadi luka yang menyayat hati Sang Duk. Katakan saja tujuanmu ke sini, gertak Jared. Sang Viscount akhirnya mengaku bahwa ada masalah besar yang mengintai. Gara-gara insiden pesta itu, klan Stewart jadi bahan tertawaan karena dianggap bergaul terlalu dekat dengan rakyat jelata. Bahkan, bisnis mereka di wilayah selatan mulai diganggu. Anna tersentak menyadari kekacauan yang telah ia timbulkan. Ia merasa bersalah telah menjadi beban bagi Jared. Viscount Paul pun mendengus, menyimpan wanita rendahan di sini. Hanya akan jadi lelukon. Sebelum Jared membela, Demar berteriak, jangan berani menjelekkan guru Anna. Lihat, anak manis ini jadi pembangkang gara-gara dia. Usir wanita itu sekarang juga, seru Sang Viscount bengis. Anna tahu ini semua hanyalah akal-akalan demi menjilat putri Elena. Ia rela pergi jika itu bisa meringankan beban Jared. Namun jika hukuman sistem kembali datang, nyawanya jadi taruhan. Rasa ketidakadilan pun mulai bergejolak di batinnya. Perjuangannya terasa sia-sia. Mengapa ia terjebak lagi dalam situasi ini? Jaga bicaramu, ancam Sang Duk tajam. Jika kau masih ingin keluar dari sini dengan kaki sendiri, sanggupkah Anna meredam murka sang penguasa? Anna membeku, tak yakin apakah amarah hebat Sang Duk meledak demi dirinya ataukah untuk Demar. Cemoohan Viscount membuat situasi makin keruh. Jared bangkit murka. Ingat siapa pemegang kuasa Stewart sekarang. Sang Viscount gemetar ketakutan. Saat Jared mengungkit rahasia gelap penjara bawah tanah kasino, nyalinya langsung menciut. Ia tersungkur lemas di sofa. Bagaimana Jared bisa tahu? Belum usai, Jared membeberkan bukti penggelapan dana. Skandal besar ini taruhannya nyawa. Jika terbongkar, ia akan kehilangan gelar sekaligus kepalanya. Ampuni aku, akan kuganti semuanya. Sang tetua bersujud memohon belas kasih tanpa sisa harga diri. Statusnya tak lagi berarti. Mulai detik ini, berhenti mencampuri urusan pribadiku, tegas Jared mengusirnya. Anna menatap Jared dengan cemas, sementara Jared justru takut aura kemarahannya telah menakuti gadis itu. Saat Jared mencoba menenangkannya, Sang Viscount pergi sambil meninggalkan surat undangan dari Duk Tua. Perjamuan ulang tahun agung akan segera tiba, dan kehadiran Jared adalah perintah yang mutlak. Ia melesat pergi, namun dendam di antara mereka masih membara. Ketegangan baru saja dimulai. Di gerbang, Viscount Paul berpapasan dengan Ethan dan Sophia. Tanpa menyapa, ia berlari bak kesetanan. Keduanya kebingungan, namun sambutan hangat Anna dan keceriaan Demar langsung mencairkan suasana yang kaku. Sayangnya, Jared masih diselimuti aura gelap. Nona Anna, bawalah minuman ini, ajak Ethan ramah. Seteguk rasa manis membuat Anna terpana. Melihat senyum cerah Ethan, hati Jared mendadak dilanda kegelisahan. Ia terjebak dalam keraguan diri. Mengapa ia tak bisa tersenyum sehangat itu, agar Anna tak takut?
Sofia mencoba memberikan minuman pada Jared, namun ditolak mentah-mentah karena ia tak menyukai rasa manis. Ethan lalu menyiapkan segelas minuman ekstra gula. Mungkin ini akan disukai sang Duke, bisiknya pada Anna. Anna pun membawakannya pada Jared. Tuan Duke, ini khusus untukmu. Tolong dicicipi, ucapnya lembut. Terngiang suara Anna. Jared menyesapnya perlahan. Tidak buruk, gumamnya, mencoba menyembunyikan rasa senang. Chemistry mereka memicu api cemburu Sofia. Namun tiba-tiba, Anna menyadari sebuah kesalahan yang sangat fatal. Gelas yang diminum Duke ternyata miliknya. Ia salah memberikan gelas yang berada di tangan kirinya. Bagaimana reaksi Jared saat tahu mereka berbagi gelas? Dan mengapa Sofia begitu terobsesi